Ya, bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumil. Ya, kami ucapkan ahlan wa sahlan pada Bapak Irwan, Ayah Irwan ya, yang telah meluangkan waktunya di hari Minggu yang biasanya orang-orang pada libur nih, dan juga guru-guru semua ya yang tanpa saya bisa sebutkan satu persatu yang masih tetap semangat walaupun kita di tengah hari libur dan kesibukan-kesibukan kita di rumah. Kita bisa meluangkan waktu untuk memanfaatkan waktu dalam situasi memanfaatkan waktu menjadi lebih bermanfaat. Kata Rasulullah kan, nikmatani mabdu fihi makasiru minan nas. Ada dua nikmat kata Rasulullah yang kita itu selalu lupa, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan salah satu pengamalannya nih, nikmat waktu luang, kita saling sharing ya di sini, terutama tentang seri psikologi Islam yang nanti insya Allah akan disampaikan oleh Ayah Irwan ya. Nanti akan insya Allah disampaikan oleh Ayah Irwan. Mungkin itu aja yang untuk pembukaan kali ini. Mungkin bisa kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Robi zidni ilman warzuqni fahman. Kepada Ayah Irwan kami mempersilahkan waktunya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya saya nervous nih di depan Ibu dan Bapak Guru ya, yang ini garda terdepan lah ya. Kata para ahli itu, bagaimana melihat sebuah negara masa depan itu, apakah negara itu akan hebat atau tidak, lihat dari guru SD dan guru TK-nya gitu ya. Insyaallah. Dan sekarang saya berhadapan di tengah-tengah guru-guru yang sangat luar biasa ini. Tapi ini amanah dari Bunda Evi. Mudah-mudahan saya ini bukan pengajian, bukan seminar, bukan apa, hanya sharing aja dengan keterbatasan ilmu yang saya punya. Sharing ke teman-teman. Nanti mungkin kita ada teman-teman yang menambahkan atau mengurangi, monggo silakan. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mengenalkan diri aja dulu ya, Bunda Evi ya. Khawatirnya nanti kalau ketemu di jalan gitu, nih siapa nih, pernah lihat gitu ya. Nama saya Irwan Rinaldi, teman-teman. Pekerjaan saya sebenarnya lebih banyak itu di bidang fathering sebenarnya, di bidang keayahan. Ya, jadi sekitar 15 tahun lah saya melakukan berkecimpung di bidang fathering ini. Kalau teman-teman yang milik Allah SWT mungkin bidang fathering ini masih agak masih aneh ya, kadang-kadang di tengah-tengah kita ya, khususnya di Indonesia. Nah, kita lebih banyak mungkin mengenal parenting ya. Kalau parenting itu dulu saya mengawali dari parenting. Jadi sekitar 25 tahun yang lalu saya dengan Ibu Eli Rismanusa, kalau mungkin pernah dengar nama beliau. Saya dulu mengawali mendirikan namanya Yayasan Buah Hati. Dulu Yayasan Buah Hati namanya. Kemudian ya, baru berubah sekitar 10 tahun kemudian berubah jadi Yayasan Kita dan Buah Hati. Dulu awalnya Yayasan Buah Hati. Nah, waktu jadi mendirikan Yayasan Buah Hati itu sebenarnya saya sedang menjadi guru TK. Nah, gitu, guru TK. Nah, itu katanya guru TK pertama, TK Quran pertama gitu. Jadi kalau teman-teman pernah mendengar ada namanya Sekolah Islam Terpadu, jadi sebelum SDIT Nurul Fikri itu ada namanya Taman Quran Robi Rodia. Itu sekolah yang pertama gitu, yang jadi embrio kelak menjadi SDIT Nurul Fikri. Jadi saya jadi guru waktu itu di sana. Gitu. Ini nanti ada kaitannya dengan apa yang kita mau diskusikan, teman-teman. Waktu jadi guru TK itu sebenarnya saya sedang menjadi redaksinya majalah Sabili. Kalau teman-teman pernah dengar majalah Sabili ya. Dulu ada namanya majalah Sabili dan majalah Umi. Tapi majalah Sabili yang bukan yang majalah Sabili sekarang. Majalah Sabili yang kalau kita menamakannya itu majalah Sabili kapal selam gitu. Jadi
belum ada izinnya, tapi oplahnya paling besar di Indonesia. Dulu tuh kita mengelola majalah Sabili itu urusannya sama LB Murdani, sama Sudomo gitu, karena memang dianggap majalah yang militan gitu ya, majalah yang militan. Nah, ketika saya jadi redaksi di sana itu bareng dengan, sekarang mungkin teman-teman pernah dengar ada namanya Ustadz Madani Alisera ya, mungkin teman-teman dengar. Nah, itu dulu bareng menjadi tim redaksi. Nah, waktu jadi tim redaksi itu urusannya kalau Sabili itu urusannya agak keras-keras gitu dalam tanda petik ya. Saya waktu itu diminta oleh guru saya. Nah, guru saya ada 2 orang, dua-duanya udah almarhum. Satu namanya Ustadz Rahmat Abdullah, yang kemudian saya ditugasi memerankan peran beliau di film Sang Murabi gitu ya. Pernah nonton Sang Murabi ya? Belum, nggak ada yang belum pernah ya? Mudah-mudahan ada yang nonton Sang Murabi. Nah, di Sang Murabi itu saya memerankan Ustadz Rahmat Abdullah waktu itu. Nah, Ustadz Rahmat Abdullah dengan Ustazah Yoyoh Yusro almarhumah juga. Nah, beliau meminta saya untuk menjadi guru TK. Singkat cerita gini teman-teman, saya bilang sama kedua orang guru saya ini, kenapa saya harus menjadi guru TK? Gitu. Padahal pekerjaan saya agak lebih keras itu, di dunia yang lebih keras sebenarnya. Karena jurnalistik yang di Sabili itu, jurnalistik memang keras. Karena urusan kita setiap hari itu dengan polisi. Setiap hari itu dengan intel gitu. Sehingga Sabili itu dulu nggak ada kantornya. Karena urusan kita, kerja-kejaran sama intel, kerja-kejaran sama polisi. Gitu. Dan kemudian saya diminta menjadi guru TK. Satu alasan dari 2 orang guru saya ini adalah yang kemudian itu masih ingat saya dan saya memutuskan untuk berhenti dari menjadi tim redaksi adalah beliau bilang bahwa anak-anak orang-orang yang aktif di dakwah ini, kata beliau, ke 2 orang guru saya ini, jangan sampai nanti suatu saat dia akan menjelma menjadi anak-anak yang fatherlessness gitu ya. Fatherlessness itu apa ya? Ada di tahap-tahap tertentu, di umur tahap tertentu, anak-anak memang harus berstimulan dengan kelaki-lakian, baik laki-laki atau perempuan, laki perempuan, tetapi dia nggak mendapatkan stimulan ke laki-lakian itu, ke ayahan itu. Sehingga kemudian hari, ketika di umur 15 tahun, 18 tahun ke atas, akan muncullah anak-anak yang sering disebut dengan fatherlessness itu, atau orang sering menyebutnya dengan father hunger itu. Nah, father hunger dan fatherlessness itu salah satu pintu terbesar untuk menjadi terpapar ke LGBT, terpapar ke narkoba, ke free sex. Ya, itu paling besar itu. Nah, kemudian kedua orang guru saya bilang ini harus ada guru TK gitu yang laki-laki supaya anak-anak orang yang aktif di dakwah ini, yang bapaknya aktif dakwah, ibunya aktif di dakwah ini tidak nanti menjelma menjadi anak-anak yang fatherlessness. Itu sekitar 20 tahun yang lalu lah gitu ya, 22 tahun yang lalu lah gitu ya. Saya nggak pernah ngebayang gitu bahwa apa yang disebut dengan fatherlessness itu adalah sebuah yang mengerikan gitu, akan terjadi di Indonesia. Saya nggak pernah membayangkan gitu. Dan ketika itu Ustadz Rahmat dan Ustazah Marhumah Ustazah Yoyo mengatakan bahwa kelak kemudian hari itu salah satu sumber yang akan menyebabkan anak ini fatherlessness itu ada di 2 lembaga. Satu lembaga yang bernama rumah, satu lagi lembaga yang bernama sekolah. Karena suatu saat nanti anak-anak ini akan banyak durasi waktunya ada di sekolah. Nah, gitu ya. Jadi saya tanya ke beliau, ke Ustadz Rahmat dan Ustazah Yusro ini, jadi apa yang harus saya lakukan? Jadi guru. Waktu itu saya nggak ngerti jadi guru TK. Gitu ya. Yang kebayang saya jadi guru TK itu adalah hafalin lagu Pelangi-Pelangi, itu terus balon-balon itu, balon yang banyak banget itu balonnya, dan anak ayam yang 1 juta itu, gitu ya kan, mati satu kan banyak itu yang harus kita hafal ya, 900 berapa. Tetapi ternyata saya bilang, oh gampang lah, saya bilang gitu, bisa lah saya jadi guru TK gitu. Nah kemudian saya jadi guru TK, namanya Taman Quran Robi Rodia. Nanti embrio nanti akan menjadi sekolah Islam terpadu, Nurul Fikri, sekolah Islam terpadu dan lain-lainnya sampai
SD itu yang lain-lain. Nah, ketika saya sehari 2 hari, sebulan 2 bulan menjadi guru TK, tiba-tiba memang teman-teman yang bilang sementara itu berat badan saya merosot langsung tanpa diet gitu. Dan stresnya luar biasa. Nah, saya bilang ke Ustadz Rahmat, saya bilang saya menyerah nih Ustadz, saya udah selesai nih, saya nggak mampu saya jadi guru TK. Saya nggak bayang guru TK itu gampang lah gitu ya, tinggal nyanyi doang, goyang-goyang doang, anak-anak nggak ngerti apa-apa gitu. Tapi ternyata memang sangat luar biasa. Dari perjalanan menjadi guru TK itu, dari pelatihan-pelatihan yang saya dapat itu, ternyata memang di dalam agama kita apalagi gitu ya, kalau masa-masa yang terbaik itu, apalagi Pak Guru dan Bu Guru jauh lebih tahu dari saya, masa yang terbaik itu kan masa yang di tahap pertama ya, di umur 8 tahun, 9 tahun gitu ya. Masa di mana kalau ada orang tua atau ada sekolah yang ada anaknya 08 tahun, dia main-main dengan anak-anak umur segitu, itu namanya khianat. Gitu. Nggak ada kata lain selain dari khianat. Jadi kalau misalnya ada guru yang hanya guru TK, guru PAUD asal-asalan gitu ya, misalnya yang modalnya yang modal nyanyi, modal apa gitu, dan dia tidak mengerti sebenarnya bahwa di umur itu umur terbaik sepanjang hidup manusia. Nggak ada satupun para ahli yang berbeda pendapat dengan soal ini. Gitu. Bahwa sepanjang hidup manusia itu terbaik ada di umur 8 tahun atau 9 tahun. Gitu. Semua potensi yang terbaik ada di saat itu. Allah memberikan potensi yang terbaik di saat itu, makanya jangan main-main. Kalau kita memberikan kesempatan, kita memberikan waktu, kita memberikan skill, kita hanya juga main-main gitu. Itu namanya khianat terhadap Allah. Allah memberikan yang terbaik, kenapa kita nggak memberikan yang terbaik? Nah, gitu ya, Unda. Nah, saya kata Ustadz Rahmat bertahanlah gitu, karena nanti kasihan ini anak laki-laki, anak perempuan ini, anak laki-laki nggak melihat sosok laki-laki gitu ya. Ya, karena memang bapaknya yang menjadi ustadz waktu itu sibuknya luar biasa, pergi ke sana, pergi daerah sini, dakwah kemana-mana, sehingga anak-anak yang ada di sekolah itu, anak-anak nggak pernah mendapatkan gitu ya, itu dan nggak pernah melihat wajah ayahnya, postur ayahnya itu bercerita tentang Rasulullah SAW, bercerita tentang laki-laki, gitu. Bercerita tentang Umar, memainkan peran tentang Umar bin Khattab, memainkan peran tentang Umar dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu, memainkan peran tentang Abdurrahman bin Auf, dan memainkan peran laki-laki yang hebat yang lainnya. Nah, ya dan bunda, teman-teman yang mulia Allah Ta'ala, kita sepakat ya di umur 8-9 tahun itu adalah waktu di mana kita memang semuanya kita harus masukin ke anak-anak kita. Semuanya kita masukin ke anak kita. Yang baik-baik sudah barang tentu ya. Kalau di fathering itu, anak-anak sampai TK besar sebelum kelas 1 itu, Siroh itu harus khatam. Plus 60 sahabat. Sampai anak kelas 3 SD. Gitu. Supaya apa itu? Supaya itu tadi. Supaya anak-anak nanti kelak kemudian hari, dia nggak akan terpapar ke fatherlessness itu. Saya awalnya nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Rahmat, Ustadz Yusro gitu. Sebelum pandemi ini, sekitar beberapa bulan sebelum pandemi, Allah mudahkan saya untuk inilah apa ada kesempatan lah mengikuti dan mengisi itu beberapa konferensi di ayahan di beberapa negara di Eropa gitu. Waktu itu ada 4 kalau nggak salah, di Frankfurt, di Amsterdam, di Brussels, sama di Zurich gitu. Nah, di situ ketika saya sharing dan kemudian saya mendapatkan daripada profesor fathering itu, saya baru bertambah yakin apa yang disampaikan Ustadz Rahmat itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa Indonesia sekarang termasuk negara nomor 2 yang fatherlessness itu. Itu diakui. Gitu. Dan penyumbang yang terbesar itu memang 2 lembaga ini, rumah dan sekolah. Rumah dia mempunyai ayah tapi nggak punya ayah. Sekolah dia punya ayah atau dia punya ibu tapi dia nggak punya dan punya ayah, seperti nggak punya ayah dan punya ibu. Anak-anak kemudian tidak mempunyai, nah itu nanti kita bahas ya, tidak mempunyai roadmap itu sejak mulai dari awal. Anak laki-laki dia mau menjadi apa kelak kemudian hari. Rumah nggak punya roadmap, sekolah nggak punya roadmap gitu, sehingga ketika dia masuk ke sekolah, anak-anak kita lebih banyak mendapatkan persoalan at-tarbiyah. Tetapi ari ayahnya nggak banyak dia dapat gitu. Kan ada 2 ya teman-teman ya, milik Allah SWT. Yang kita lakukan sehari-hari ini kan ada proses at-tarbiyah, ada proses ari ayah gitu ya.
ada proses yang libatnya pada formalitas, seperti formalitas dekognisi dan lain-lain. Ada proses yang sangat luar biasa, yang maha penting, namanya ariaya, yang kita sebut dengan pengasuhan ini. Nah, saya mau menyampaikan ini, bercerita ini, teman-teman. Teman-teman nggak usah dicatat karena kita nggak ada ujian gitu. Gitu. Kita sharing aja, santai-santai aja gitu ya. Saya semakin yakin gitu. Oke, saya bilang ke Ustadz Rahman, ke Ustadz Zahir Isro, saya bertahan di sini. Gitu ya. Nah, bertahannya saya di TK itu membawa hikmah lah gitu, ketika saya kemudian dikenalkan dengan seorang ibu yang baru pulang di Amerika. Bu Eli Risman itu baru pulang di Amerika. Nah, kemudian dari situlah kita membuat Yayasan Buah Hati, dan dari situlah saya semakin dekat dengan persoalan-persoalan kepada anak-anak gitu ya, karena saya lebih banyak konsentrasinya ke bidang keayaan. Nah, ayah dan bunda yang memiliki SWT, hari ini kita sharing gitu ya, sharing tentang kalau saya sih menyebutnya roadmap ya. Kalau teman-teman saya nggak tahu nih teman-teman nyebutnya apa gitu. Kalau kita awal menikah gitu ya, sudah hampir semuanya menikah ya di sini ya. Sudah ya, oke. Ya, anggap aja udah ya, mudah-mudahan, insya Allah. Kalau enggak, habis pandemi ini masalah, insya Allah ya. Nah, kalau saya, teman-teman yang sudah menikah kan kita sudah sama-sama melakukan lah ya, bahwa di awal, kalau para ahli itu menyebutkan pernikahan kita itu ada waktunya 5 tahun gitu ya teman-teman ya. 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Pembagiannya begitu ya. 5 tahun pertama ini di 5 tahun awal pernikahan kita ini saatnya di mana memang harus kita selesaikan, kita tuntaskan apa yang mau kita diskusikan hari ini, yaitu persoalan roadmap. Jadi kalau suami istri tidak membuat roadmap gitu ya, roadmap, nanti dia akan kesusahan untuk mengarahkan anak laki-lakinya mau kemana gitu ya, dan anak perempuannya mau kemana gitu ya. Sama seperti teman-teman di sekolahan gitu. Saya yakin teman-teman di Asalam sudah melakukan ini. Sekolah yang tidak punya roadmap buat anak laki-laki dan pun nggak punya roadmap buat anak yang perempuan agak susah gitu ya. Stimulan anak kelas rendah untuk anak laki-laki seperti apa, stimulan kelas tinggi untuk anak perempuan seperti apa gitu ya teman-teman ya. Karena kan tugas kita sebenarnya, kalau Profesor Yana Surya bilang itu, tugas kita di SD dan TK dan SD ini bukan persoalan kognisi sebenarnya. Karena kognisi itu gampang teman-teman. Gitu ya. Kognisi itu gampang. Saya ngelola sekolah yang sangat sederhana lah teman-teman di daerah Cibinong ya. Dulu saya ngelola beberapa sekolah SDIT dan sekolah SDI, kemudian saya ngelola sekolah namanya sekolah komunitas kebun main. Itu ada di mana? Agak di Cibinong. Nah, di situ ayah dan bunda yang memiliki sementara anak-anak sekolah agak bebas lah gitu ya, bebas ya, dia kalau nggak punya sepatu boleh pakai sendal gitu ya. Nah teman-teman, saya merasakan betul gitu bahwa ketika sekolah nggak punya roadmap gitu ya, kita nggak tahu kita mau melakukan apa. Waktu itu kita konsentrasi nih gitu ya kepada persoalan-persoalan kognisi, konsentrasi lah gitu ya. Fasilitasnya kita siapkan gitu. Fasilitas at-tarbiyah itu kita siapkannya luar biasa. Lab inilah, lab ini gitu. Padahal sebenarnya dalam Tarbiyatul Aulad fil Islamiyah boleh kita menyiapkan fasilitas at-tarbiyah, tetapi fasilitas ariayah itu wajib gitu. Karena yang paling utama itu pengasuhan di umur TK dan SD. Gitu. Nah, waktu itu ada pelatihan lah dengan Profesor Yohanes Surya gitu. Dan beliau mengatakan bahwa itu anak-anak kelas 4, 5, 6 itu kalau persoalan akademis itu bisa dikejar 3 bulan intensif. Ini kata beliau ya, gitu. 3 bulan intensif. Tapi beliau bilang gitu, yang namanya pengasuhan nggak bisa dikejar, gitu. Nggak bisa dirapel gitu ya teman-teman ya, nggak bisa dirapel. Pengasuhan itu sifatnya gimana ya teman-teman? Karakter pengasuhan itu kan here and now. Itulah sebabnya kenapa Ustadz Fatiakan, kalau teman-teman pernah membaca buku Fatiakan, ya, Ustadz Fatiakan itu kalau di sekolahan beliau itu, gitu ya, guru-guru itu sekali sebulan, gitu ya, itu ada 3 murajaah, gitu teman-teman ya. Yang pertama murajaah hafalan Al-Quran,
Yang kedua murajaah hafalan hadis. Yang ketiga ini agak lucu bagi kita, bagi saya agak lucu. Nah, murajaah apa yang ketiga nih? Murajaah hafalan tahap perkembangan. Jadi misalnya gini, saya misalnya guru kelas 1. Sekali bulan saya dimasukin ke sebuah ruangan yang di depan ruangan itu ada dewan, ada kalau di Qatar Ustadz Fatih Khan itu di Qatar. Ada Ustadz Fatih Khan, ada dewan penguji yang lain. Saya berdiri di pojok sana. Kemudian disebutkan, siapa nama Anda? Saya Irwan Rinaldi. Ngajar di kelas berapa? Ngajar di kelas 1 SD. Nah, coba sebutkan anak kelas 1 SD itu A to Z-nya seperti apa. Dan itu harus sebutkan di luar kepala. Ya, kita pernah bertanya ke Ustadz Fatih Khan, itu kenapa harus seperti ini Ustadz? Yang pertama jawaban beliau, ini membuat saya Masya Allah ya, emosional banget lah. Jawaban beliau itu yang pertama dia bilang, saya nggak sanggup menjawab nanti dia mulai hisab kalau saya nggak memberikan yang terbaik buat anak-anak ini, gitu ya. Itu jawaban beliau pertama. Gitu. Maksudnya gimana tuh? Gimana saya mau menjadi guru untuk anak kelas 1, sementara saya nggak ngerti sebenarnya apa yang terjadi di anak kelas 1. Jadi saya nggak ngerti opening anak kelas 1 itu sama nggak dengan opening anak kelas 5. Nah ini teman-teman assalam, ini lebih tahu dari saya ini. Saya hanya mengingatkan ke diri saya aja. Itulah sebabnya kenapa gitu ya. Kenapa manajemen kelas 1 beda banget dengan manajemen kelas 6 gitu ya teman-teman gitu. Itu karena apa sebabnya? Karena memang kita tahu tahap perkembangan anak-anak berbeda gitu. Itulah sebabnya, nah teman-teman mohon maaf ya teman-teman assalam. Itulah sebabnya kenapa kita bagi anak-anak kelas rendah kita tidak menghargai tapi kita memuji gitu ya teman-teman ya. Bagi anak kelas tinggi kita nggak boleh lagi memuji tapi menghargai. Nah gitu ya teman-teman. Dan banyak lagi itu. Dari mana kita tahu itu? Ustadz Fatih akan mengatakan dari murajaah hafalan tahap perkembangan. Gitu. Nah ini ada cerita. Ini cerita aja ya teman-teman ya. Gitu ya. Saya dengan Bu Eli di Yayasan Buah Hati itu diamanahkan lah membantu beberapa lembaga negara gitu. Dulu kita membantu Dignas ya. Nah salah satu pekerjaan kita itu adalah sekarang mungkin teman-teman mendengar mengenalnya dengan PAUD ya. PAUD ya. Nah dulu PAUD itu berapa lama kita membuat konsep PAUD itu? 2,5 tahun lebih lah ya. Nah di saat di Dignas itu kita berkenalan lah, diperlihatkan lah seperti apa sekolah-sekolah terbaik di beberapa negara di dunia gitu. Saya ngambil contoh teman-teman, sekolah terbaik di Amerika Serikat itu di Miami, Florida itu sekolahnya kalau soal bangunannya teman-teman itu bangunannya ya 2 tingkat lebih bagus dari sekolah Laskar Pelangi lah. Gitu, teman. Kebayang ya sekolah terbaik. Bayangan saya itu sekolah terbaik di Amerika itu gedungnya mewah, megah, AC-nya dalam ruangan itu bisa jadi 6, 7 itu bayangan saya gitu ya. Tapi ternyata enggak. Gitu. Nah kita pernah tanya itu orang-orang di Miami itu, kenapa ini bisa terpilih jadi sekolah yang terbaik? Rupanya sekolah yang terbaik itu bukan karena persoalan fasilitas. Tapi sekolah terbaik itu adalah karena kompetensi dan kompetisi guru. Gitu. Apanya kompetensi dan kompetisi guru itu adalah pemahaman dia terutama bagi anak TK dan SD bukan karena pemahaman dia persoalan-persoalan yang tadi saya sebut at-tarbiyah itu lebih kepada pemahaman pengasuhan karena umur itu umur pengasuhan. Nah gitu ya teman-teman. Nah itu sebagai pembukaan saja teman-teman yang mulia Allah SWT. Nah saya izin untuk sharing slide ya. Boleh ya slide ya. Boleh saya jadikan co-host biar saya bisa bagi. Nah, boleh. Ya sudah ya. Ya, oke. Nah, gini ya teman-teman ya, untuk sementara ya. Nah, sekarang dari Bunda Evi minta soal itu ya, soal apa ya, Ismail dan soal Maryam ya. Nah, saya mengistilahkannya gini teman-teman, pekerjaan kita ini ada hubungannya dengan pengasuhan ya, dengan pengasuhan. Salah satu tugas pengasuhan kita, salah satu prinsip pengasuhan di dalam Islam itu adalah anak takdir Allah gitu. Nah, takdir Allah itu apa? Takdirnya 2.
Jadi kalau kita pegang punya anak atau kita menjadi guru, takdirnya kita kepada kita untuk menghebatkan anak-anak itu dua. Jadikan dia laki-laki sejati dan jadikan dia perempuan suci. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman sepakat ini ya. Ya. Jadikan dia laki-laki sejati, jadikan dia perempuan suci. Nah, menjadikan dia laki-laki sejati dan perempuan suci ini kan perlu proses panjang ya teman-teman ya. Kan nggak bisa mendadak ya. Nggak bisa langsung jelek gitu, nggak bisa gitu. Tetapi memang di umur-umur dia, misalnya di umur tahap pertama dia misalnya 0 sampai 7 tahun dia, apa yang harus kita lakukan kepada anak laki-laki? Kan gitu ya teman-teman ya. Ketika dia mau masuk kelas 1 SD, kelas 2, kelas 3, 4, apa yang kita lakukan bagi anak perempuan? Nah gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti ujungnya dia menjadi Ismail gitu ya teman-teman ya. Supaya anak perempuan ujungnya menjadi Maryam. Gitu ya. Nah baik. Jadi judulnya jadikan laki-laki sejati perempuan suci. Nah, teman-teman yang melihat SWT, apa alasannya kita bicara ini? Ini hanya sekedar alasannya aja ya teman-teman. Mengapa kita bicarakan ini? Karena saya dan teman-teman sudah sepakatlah insya Allah ya. Karena pertama kita yang menjadi guru ini, kenapa kita bicara soal jangan sampai anak laki-laki tidak menjadi laki-laki, perempuan jadi perempuan suci. Nah, alasan yang pertama itu adalah jangan meninggalkan anak-anak yang lemah. Gitu ya. Masa belum hafal? Bapak banyak ingatkan aja. Oke, kita lanjutkan ya. Ya. Standar itu. Ya. Kalau ada yang lain boleh aja, tapi Bapak Nah, teman-teman, salah satu kenapa kita bersemangat menjadi guru, menjadi orang tua adalah karena satu alasan ini. Ya, teman-teman, jangan meninggalkan anak yang lemah. Nah, ya, anak yang lemah itu seperti apa? Kalau saya menerjemahkannya begini, teman-teman. Anak yang lemah itu adalah anak yang kita ketika musim tanam, kita menanam ketika apa yang diberikan oleh Allah SWT, perkembangan atau potensi dasar yang Allah berikan di tahap-tahap tertentu, di tahap perkembangan tertentu, yang saya menyebutnya musim tanam, itu kita menanam supaya nanti di musim panen kita manen. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau boleh saya izin ke teman-teman, saya mengibaratkan, kalau di dalam parenting itu musim tanam itu kita menyebutnya dengan golden period, gitu ya kawan-kawan ya. Golden period itu secara internasional disepakati 0 sampai 18 tahun. Artinya apa? Yang paling terbaik, yang terbagus itu di dalam pengasuhan kepada anak-anak itu ada di umur 0 18 tahun. Atau sedikit dikembangkan menjadi 0 sampai 20 tahun atau 0 sampai 21 tahun. Tapi secara internasional disepakati 0 sampai 18 tahun. Itu adalah di mana tanahnya sedang gembur-gemburnya. Kemudian kalau kita mau nanam apa aja dia akan tumbuh. Kemudian musim hujan juga lagi banyak di saat itu. Jadi ini musim tanam yang sangat luar biasa. Gitu. Nah, kapan itu musim tanam yang sangat luar biasa itu 0-18 tahun. Kapan lagi yang terbaik ada di umur 0-14 tahun. Kapan lagi musim tanam yang lebih baik lagi itu ada di umur 0 sampai 7 tahun, 0 sampai 8 tahun. Jadi kalau kita nggak menanam di musim tanam itu, nanti kita nggak panen di musim panen. Nah, musim panen itu kapan? Gitu. Kalau ahli karakter menyebutnya, Thomas Lincona, Steve Didap itu menyebutnya, kalau mau memanen nanti karakter itu, lihatlah sekitar umur-umur 16, 17, 18 tahun ke atas. Gitu ya. Apa yang kita ajarkan adab, karakter, akhlak di anak-anak umur 0 sampai 15 tahun, nanti akan kita melihat seperti apa akan diperlakukan oleh anak-anak itu, seperti apa adab anak kita itu di umur 15 tahun ke atas. Nah, ayah dan bunda yang melakukan SWT, anak-anak yang generasi yang lemah itu adalah ketika di musim tanam, nggak ditanam. Gitu. Atau di musim tanam, nggak ada petaninya. Musim tanam, nggak ada bapak ibunya, maksudnya gitu ayah dan bunda. Atau di musim tanam, ada bapak ibunya, tetapi bapak ibunya nggak ngerti atau nggak tahu gitu ya, mau nanam apa. Nah gitu ya bapak ibu yang milik Allah SWT. Nah, termasuk juga lah persoalan kelaki-lakian gitu. Tanamkan kelaki-lakian di musim tanam laki-laki. Gitu ya teman-teman ya. Musim tanam laki-laki ini kapan ini? Ya, memang terbaiknya ada di umur 15 tahun, 18 tahun. Tetapi nanti kita akan lihat musim tanam kelaki-lakian dan keperempuanan itu, kekoaman dan kewaludan itu yang paling hebat itu kata para ahli, range-nya sekitar 14, 8 sampai 15 tahun. Itu musim tanam kelaki-lakian dan keperempuanan sangat luar biasa. Gitu.
Di saat itulah ayah dan bunda yang milik Allah SWT, teman-teman guru yang milik Allah SWT, di saat itulah anak laki-laki memang dia harus mendapatkan stimulan kelaki-lakian dari ayahnya. Kalau anak laki-laki di sekolahan, yang di sekolah itu, yang anak-anak sekolah 8-15 tahun itu, harus mempunyai guru laki-laki yang mengerti kelaki-lakian atau guru laki yang laki-laki. Nah gitu teman-teman. Kalau saya mengistilahkannya, kalau anak-anak yang berumur 8-15 tahun itu di sekolahan, kita melakukannya audit kelaki-lakian buat guru laki-laki. Maksud saya, dia laki-laki apa enggak gitu. Bukan secara fisik ya, kalau secara fisik laki-laki gitu. Tapi nanti yang paling sensitif itu adalah secara sikap gitu. Ada guru laki-laki yang dia laki-laki, tapi dia enggak laki-laki gitu. Misalnya, ya mungkin agak sedikit melambai, misalnya gitu ya teman-teman. Atau banyak hal-hal yang dibutuhkan oleh anak laki-laki di umur itu, dia nggak punya. Misalnya gini, anak laki-laki di umur 8-15 tahun itu dia butuh bagaimana menjadi seorang laki-laki yang berani memutuskan. Gitu. Nah, nanti kita lihat ada hubungannya dengan kenapa di SD itu, di SD dan SMP itu dibutuhkan guru laki-laki terutama di 4 mata pelajaran atau 4 bidang lah ya. 1 kepala sekolah, yang kedua itu guru agama, yang ketiga itu guru kesenian, yang keempat itu guru olahraga. Karena saya bukan menyebutkan guru yang lain nggak banyak moment of kelaki-lakiannya, tetapi di dunia keayahan itu, dunia fathering itu, moment of fathering, moment of kelaki-lakian itu banyak sekali terjadi di 4 jabatan ini. Itu ayah dan bunda ya. Baik. Nah, generasi yang lemah itu, yang tadi kita sebutkan tidak menanam di musim tanam itu, nanti tidak menanam kelaki-lakian di musim tanam laki-laki itu, nah nanti dia akan menjelma menjadi ini, yang usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya. Ini adalah sebuah kegagalan dalam sebuah tarbiyah, gitu ya teman-teman ya. Ketika anak kita umurnya 14 tahun, biologisnya 14 tahun, tapi kepribadiannya, gitu ya teman-teman ya, tapi perkembangan psikologisnya masih seperti anak umur 9 tahun. Gitu. Atau ketika anak kita kelas 6, umurnya kelas 6, tetapi perkembangannya masih seperti anak kelas 3. Nah, itu yang kita sebut dengan generasi yang lemah. Kegagalan kita dalam pengasuhan dan pendidikan. Kalau idealnya kan teman-teman psikologisnya lebih maju dari biologisnya ya, idealnya ya. Kita bisa banyak di sejarah itu. Kalau sejarah pengasuhan dalam Islam itu Masya Allah, bejibun itu banyak contoh bagaimana usia psikologis itu lebih maju dari usia biologis. Nah, ayah dan bunda yang itu alasan yang pertama. Yang kedua adalah ini memang ke laki-laki ini ya, ini ke ayah gitu atau kepada bapak guru gitu ya, untuk bertanggung jawab terhadap anaknya dan keluarganya. Apa yang dipertanggungjawabkan itu? Nah, pertanggungjawabkan itu adalah 2 ini ya teman-teman ya. Untuk pertumbuhannya, kita sering menyebutnya kalau tumbuh itu dengan pertumbuhan, dan kalau yang non tubuh itu dengan perkembangan. Gitu ya teman-teman yang oleh Allah SWT ya. Nah, kedua amanah dari Allah Subhanahu wa taala ini nanti kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mudah-mudahan kita nggak ada yang berbeda soal ini. Itulah sebabnya kenapa kita kalau di dalam konteks Tarbiyatul Aulad itu bukan kita membedakan pertumbuhan dan perkembangan, kita lebih banyak sebenarnya yang lebih banyak kita urus itu pertumbuhankah atau perkembangankah yang lebih banyak kita urus. Teman-teman. Ya, pertumbuhan paling pasti ya, pasti kita urus pertumbuhan yang sesuai dengan tubuh. Tapi yang lebih banyak kita urus itu adalah di sisi perkembangan gitu. Yang tadi saya sebut itu. Apakah lebih banyak at-tarbiyah atau ar-riayah gitu. Di usia-usia anak PAUD, TK dan SD itu harus lebih banyak sebenarnya ar-riayahnya. Di usia anak PAUD, TK dan SD menurut saya teaching skill itu sangat penting. Tetapi jauh lebih penting penguasaan guru-guru tentang parenting menurut hemat saya. Karena nanti salah menanam di musim tanam. Kita nanti nangis ketika dia besar, anak-anak ini di umur 15 tahun ke atas. Gitu. Ketika anak laki-laki nggak ngerti bagaimana bersikap, ketika anak laki-laki tidak bisa empati, ketika anak laki-laki tidak berani memutuskan pada umurnya 15 tahun, umurnya 16 tahun. Maaf ayah dan bunda ya, ini sepanjang pekerjaan saya. Saya menemukan anak-anak yang kelas 6 SD, bahkan ada anak SMA, untuk buka botol ini aja dia susah gitu ya. Om bisa nggak dibukain ini? Ini anak kelas 2 SMA ini.
teman. Saya bilang ini agility-nya di mana ya? Apa yang salah ya? Gitu ya. Kenapa anak-anak kita gampang menyerah gitu? Rupanya persoalannya bukan persoalan dia sekarang. Bukan persoalan dia gampang menyerah sekarang. Tapi persoalan yang lihat dia di umur golden period-nya dia. Gitu ya. Lihat dia di umur-umur ketika di umur 8 sampai 15 tahunnya dia. Dengan siapa dia? Adakah laki-laki? Seperti apa ayahnya mengajarkan ke-laki-lakian? Seperti apa gurunya mengajarkan ke-laki-lakian? Saya ambil contoh ya teman-teman yang dilakukan SWT. Di teman-teman yang bapak mungkin ya, mungkin pernah dengar ada di Jakarta itu sebuah sekolah bola dari sebuah klub internasional di Inggris namanya Arsenal. Jadi itu sekolah bola Arsenal yang ngajar itu memang bule-bule dari trainer dari Arsenal ya, dari sekolah Arsenal. Jadi suatu saat saya diundang untuk ikut pelatihan guru olahraga SD dan SMP yang dipilih se-Jakarta waktu itu. Nah, ketika saya baca undangan, saya tanya, maaf nih Pak Arsenal, sepertinya salah ngundang ini. Saya bukan guru olahraga dan saya nggak ngerti main bola seperti apa. Kata orang Arsenal bilang, ini pas Pak Irwan gitu. Anda kita undang bukan untuk menjadi latihan bola, tapi kita mengundang guru olahraga ini. Nah, Masya Allah, teman-teman, Masya Allah. Rupanya mereka ngundang guru olahraga ini bukan untuk melatihan bola, tetapi melatih mental anak-anak gitu. Bagaimana caranya? Lewat ini, lewat yang tadi saya sebutkan itu. Lewat anak-anak diajarkan ke-laki-lakian. Siapa yang paling banyak momen itu? Guru olahraga. Gitu. Nah, jadi kalau gitu guru olahraga itu memang, salah satunya guru olahraga itu memang harus banyak menguasai soal parenting gitu. Karena momennya sangat luar biasa. Beliau jadi guru olahraga bukan untuk mencetak atlet di usia SD dan TK, enggak. Tapi lewat beliaulah anak-anak yang main bola, anak-anak yang main kasti, anak-anak yang berlari itu, beliaulah dengan radar pengasuhan beliau yang akan menangkap moment of fathering, moment of parenting, moment of mothering itu. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi ada anak latihan dengan sebuah guru olahraga di sebuah SD. Latihan nendang penalti, gitu. Nendang sekali, nggak masuk, gitu. Padahal di gawang itu nggak ada yang jaga, gitu. Nendang lagi, nggak masuk lagi, nendang lagi, nggak masuk lagi. Nah kemudian orang Arsenalnya melihat apa yang dilakukan oleh guru olahraga. Nah guru olahraga ini datang ke anak itu, kemudian dia bilang, kaki kamu tuh nendangnya gini, kaki kamu tuh nendangnya. Guru olahraga tuh sampai megangin kaki anak itu, lempengin dikit, gitu. Kemudian Masya Allah, saya waktu itu Masya Allah, saya pelajaran yang luar biasa. Kemudian si coach dari Arsenal ini bilang, maaf Bapak yang guru olahraga, gitu. Tugas Anda bukan yang pertama membenarkan kakinya anak. Gitu. Yang pertama tugas Anda adalah memegang bahunya anak laki-laki itu. Dan menepuk bahunya dan mengatakan, nak kamu laki-laki, nak. Jangan pernah menyerah untuk melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidupmu. Gitu. Kamu bisa lakukan 2 kali lagi, 3 kali lagi, 4 kali lagi. Itu coach bola ya, guru ya, coach guru gitu. Nah kebayang ya teman-teman ya, begitu luar biasanya itu momen yang terjadi di sekolah-sekolahan itu. Apa itu? Itu perkembangan. Itu perkembangan beranak-anak. Nah baik. Kemudian ayah dan bunda yang milik Allah SWT, apa yang harus kita lakukan? Ini slide-nya agak banyak. Kita sampai jam berapa ya Bunda Evi ya? Sampai jam 11 ya? Ya, nanti dilanjutkan sesi tanya jawab ya, Ayah. Baik ya. Dilanjutkan sampai asar. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, yang pertama menurut emak saya adalah roadmap. Nah, roadmap ya, teman-teman. Saya mohon maaf kalau saya teman-teman di Assalam sudah melakukan ini. Nah, kalau di dalam kajian-kajian parenting itu yang paling utama sepasang suami istri atau ayah dan ibu atau guru-guru di sekolahan atau yayasan di sekolahan itu adalah memastikan roadmap. Dan kalau kalau antara yayasan, antara kepala sekolah dan guru itu yang pertama dia buka di meja itu adalah roadmap gitu. Jadi guru-guru ngerti gitu maksudnya gitu ya. Atau orang tua, bapak dan ibunya sepakat. Ini anak mau dibawa kemana? Gitu ya teman-teman gitu ya. Memang harus ada roadmap-nya. Jadi ada roadmap itu apa ya teman-teman ya?
memang ada kita ke sono gitu ya, gitu ya. Jadi jelas gitu. Ya harus dibuka. Semua kalau di rumah itu ayah dan ibu harus sepakat gitu. Ini roadmap kita loh, Dek, kata si suaminya. Anak laki-lakimu tuh gini loh, gitu ya. Nah, kalau kamu nanti ketika anak laki-laki kita yang bayi yang lagi montok-montoknya ini anak laki-laki kita, itu kenapa nggak boleh, kata suami ke istrinya, jangan sampai kamu bando-bandoin anakmu. Zaman kamu kasih jilbab anakmu gitu ya. Itu kenapa, kata istrinya? Karena persoalan roadmap gitu ya. Karena anak laki-laki memang harus dibikin jalurnya itu harus menjadi jalur laki-laki. Nah gitu ya Bunda ya. Sama seperti ini, saya mohon maaf sekali lagi, saya mohon maaf. Kalau orang datang ke sekolahan atau kita bawa anak kita masuk ke SD, ke TK, itu yang bagusnya kan yang pertama kita tanya itu kan persoalan fasilitas ya teman-teman ya, fasilitas. Misalnya saya datang nih ke TK gitu ya, misalnya bilang TK A lah gitu, saya bawa anak saya yang laki-laki misalnya gitu. Kan ijab kabul saya dengan dengan orang TK A itu adalah bukan saya mengatakan ini AC-nya berapa. Nah, bukan itu ya teman-teman ya gitu. Ini playground-nya luasnya berapa? Gitu kan? Bukan itu ya. Bolehkah kita bertanya itu? Ayah Irwan, boleh, sangat boleh gitu. Tetapi kalau di dalam Tarbiyatul Aulatul Islamiyah, kalau sesuai dengan roadmap-nya gitu ya, kita datang ke sekolahan itu, ke TK itu dengan membawa roadmap gitu ya. Roadmap maksudnya nggak usah dibawa pakai map gitu, nggak usah gitu, dalam hati kita aja. Kita sampaikanlah ke pengurus TK itu bahwa kita bilang, saya bawa anak laki-laki saya ini, wahai pengurus TK gitu ya, boleh nggak bantu saya? Gitu, bantu saya dengan istri saya, dengan istri saya, bantu saya untuk menjadikan anak laki-laki saya ini kelak kemudian hari tetap menjadi Ismail. Gitu ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi artinya apa? TK itu, selama dia di TK itu bisa membantu anak laki-laki kita ini tetap menjadi ujungnya jadi Ismail. Oleh sebab itu di sekolah itu, apa di TK itu, di SD itu pasti buat anak laki-laki dipikirkan betul stimulan jadi laki-laki itu seperti apa. Ya. Dan demikian juga dengan anak-anak perempuan. Nah, roadmap ya teman-teman. Nah, kalau kita sudah bikin roadmap, gitu ya teman-teman, sudah pasti berikutnya selalu harus ada rundown. Gitu ya teman-teman ya. Roadmap dengan rundown itu seperti sepasang yang nggak bisa berpisah. Kalau kita bikin roadmap, pasti bikin rundown. Ya, teman-teman. Nah, gimana cara bikin roadmap itu? Kalau saya teman-teman, kalau saya di dunia Fadrin itu, salah satu bikin roadmap itu adalah ini sudah ada petunjuk dari Allah, gitu ya teman-teman ya. Innallah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran, gitu ya teman-teman ya. Alamin. Jadi roadmapnya itu anak laki-laki, roadmapnya adalah kepada keluarga Ibrahim, gitu ya teman-teman ya. Roadmapnya anak perempuan, membesarkan anak perempuan adalah ke keluarga ayahanda Imran. Jadi di ujungnya itu kalau anak laki-laki, di ujungnya jadi Ismail. Kalau anak perempuan, ujungnya tuh jadi Maryam. Dalam tanda petik loh teman-teman ya. Menjadi Ismail, menjadi laki-laki sejati, menjadi Maryam, wanita suci, pendamping Nabi. Gitu ya teman-teman. Nah gitu. Nah, ini roadmap-nya ini kita buat harus ada di rumah dan di sekolah. Sama gitu ya teman-teman ya. Oleh sebab itu kita boleh mau membayar mahal sekolah itu asalkan roadmap-nya jelas. Gitu ya teman-teman. Roadmap-nya. Nah, baik. Nah sekarang kita mau melihat sebentar ayah dan bunda yang melakukan SWT, teman-teman, bagaimana roadmap buat anak laki-laki itu. Apa saja yang kita harus pahami dalam membuat roadmap anak laki-laki supaya kelak kemudian hari tetap dia menjadi Ismail. Ya. Yang pertama fitrah kelaki-lakian, itu yang harus kita pahami secara bersama-sama ya. Dia adalah qawam, teman-teman. Dia adalah pemimpin buat imam buat orang perempuan. Nah, saya pernah melihat teman-teman di sebuah sekolah di Turki, sebuah sekolah percontohan di Turki. Itu kalau masuk ke sekolah itu agak berbeda anak laki-laki dengan anak perempuan tuh waktunya masuknya beda gitu ya teman-teman. Saya tanya itu kenapa kok berbeda gitu. Nah, salah satu alasannya adalah anak laki-laki ini mengawali masuk itu adalah dalam rangka anak laki-laki itu ini dulu menjaminkan bahwa misalnya pagar aman, pintu aman, sekolah aman, ini aman, semuanya aman dulu gitu ya. Kemudian baru sekitar 10 menit kemudian baru datang anak perempuan. Nah,
kemudian anak perempuan memang dilatih untuk mengucapkan terima kasih kepada anak laki-laki. Saya melihatnya, Masya Allah, ini contohnya luar biasa ini, bagi saya terutama ya. Gitu. Jadi saya tanyalah kepada kepala sekolahnya, dalam rangka apa ini? Dalam rangka mensosialisasikan Ar-Rijal Qawwamun 'alan Nisa itu. Mensosialisasikan kepada anak sedini mungkin bahwa kamu nak laki-laki, kamu bertanggung jawab, kamu melindungi, kamu menjaga anak-anak perempuan. Nah, salah satunya adalah dengan bagaimana masuk anak laki-laki dan anak perempuan. Berbeda waktunya. Ini contoh saja. Nah, kita ini insya Allah teman-teman sudah paham lah ya, kalau di sekolahan sudah wajib lah ini ya, paham ya. Ini buat anak laki-laki, ini tahap perkembangan buat anak laki-laki. 0 sampai 7 tahun, teman-teman yang Allah Subhanahu wa taala, dia butuh ayah bunda ya. Tapi dia butuh ayah bunda, tetapi di umur 7 tahun itu bunda agak maju sedikit gitu ya, teman-teman ya. Agak maju sedikit karena bunda punya pengalaman luar biasa lah ya, yang enggak ada di kami di kaum laki-laki. Gitu ya. Masalah 5K itu yang dibutuhkan anak-anak di usia-usia 0 sampai 7 tahun itu kami kaum laki-laki nggak punya banyak. 5K itu yang pertama kehangatan. Kalau bunda kehangatan sudah terlatih selama 9 bulan lebih ya. Tambah 2,5 tahun, tambah 6 bulan ASI eksklusif gitu misalnya teman-teman ya. Itu kehangatan itu sudah sangat luar biasa lah gitu. Sudah nyatu lah sama anak-anak. Dan kami itu belum terlatih untuk semacam itu buat anak laki, buat seorang ayah. Kedua, ada 5K itu teman-teman yang dibutuhkan di usia 0 sampai 7 tahun. Kehangatan, kedekatan, kelekatan, keterikatan, keterlibatan. 5K ini itu memang bunda lebih hebat dari ayah. Jadi 0 sampai 7 tahun itu anak laki-laki, anak perempuan itu lebih banyak dipegang oleh bunda. Maksudnya yang paling depan itu bundanya, bukan ayah tidak terlibat gitu. Nah, bagaimana karena anak laki-laki sering berada dengan bundanya, apa yang harus bunda lakukan gitu ya? Ya bunda juga, ini bukan tadi saya mengatakan bahwa ayah juga nggak terlibat ya, tapi ayah juga terlibat. Tapi bunda banyak sekali momen kedekatan, kemelekatan itu dengan anak. Nah, di saat itulah bunda yang mereka Allah SWT mengenalkan ke laki-lakian dengan versi bunda. Caranya apa? Salah satunya adalah dengan imajinasi. Bunda bercerita. Itulah sebabnya tadi saya bilang di anak 0 sampai 7, 8 tahun itu, sirah itu sudah khatam lah insya Allah ya, bercerita lagi gendong, cerita tentang laki-laki gitu untuk anak laki-laki. Kemudian lagi makan, cerita tentang sahabat gitu ya, buat anak-anak laki-laki. Nah, nanti ditambah oleh ayahnya. Nah, kemudian di tahap perkembangan berikutnya, tahap 7, 14 tahun, 8 sampai 15 tahun, ini anak ini yang kita sebut dengan umur ayah. Ini usia ayah nih, tahap yang kedua ini. Nah, bagi di sekolahan yang punya anak murid umur 7 sampai 14 tahun atau 8 sampai 15 tahun, ini yang tadi saya sebut, kita harus periksa betul guru laki-laki itu laki-laki apa enggak. Nah, gitu karena memang sangat dibutuhkan betul kelaki-lakian. Secara struktur otak anak laki-laki sedang membutuhkan betul seperti apa stimulan dan seperti apa simulasi menjadi seorang laki-laki itu. Demikian juga dengan anak perempuannya. Nah, di umur ini 8-15 tahun itu butuh itu ya. Kalau di rumah itu dia butuh ayah betul yang nanti dia akan ayah yang akan hands on, minds on kan kelaki-lakian kepada anak-anak kita. Yang cerita-cerita yang disampaikan bundanya di umur 0 sampai 7 tahun tentang seorang ayahanda Ali radhiyallahu anhu yang naik kudanya luar biasa hebatnya, seperti Khalid bin Walid yang hebat, yang di umur 0 sampai 7 tahun itu berupa cerita, ayahnya nanti merole-playkannya di umur 7 sampai 14 tahun, 8 sampai 15 tahun. Jadi bukan ibunya lagi. Ayahnya yang merole-playkan. Jadi anak-anak tidak lagi mendengarkan cerita, tapi lebih banyak merole-playkan. Nah, kemudian ayah dan bunda yang Allah Ta'ala, yang fatherlessness itu, father hunger itu banyaknya terjadi adalah ketika terabaikan anak laki-laki, anak perempuan. Apa yang terabaikan? Peran ayahnya baik di rumah maupun di sekolah dia nggak mendapatkan secara optimal. Ketika di rumah dia mendapatkan ada ayahnya secara fisik ada, tetapi dia nggak punya ayah secara psikologis. Ayahnya ngurus proses pertumbuhan aja. Ketika anak 8-15 tahunnya pulang sekolah, kemudian dia bilang sama ayahnya, aku tadi dibully sama teman-temanku, kata ayahnya, udah ya kamu mama aja ya, ngomong sama mama ya. Ini berayah ada, berarti ada. Padahal ayah dan bunda yang milik Allah SWT di umur ini, kalau boleh saya mengusulkan, kalau anak-anak bunda, anak-anak ayah itu ngomong sama bunda, ngeluh sama bunda,
Bunda jangan selesaikan masalahnya, bilang sama ayahnya. Nak, kamu bisa bicara sama ayah, kamu bisa diskusikan sama ayah itu dulu, karena memang di umur ini anak laki-laki dan anak perempuan sangat membutuhkan ayah. Nah, ayah bunda, tadi saya sebutkan saya dengan Bu Eli bantu-bantulah di beberapa lembaga negara. Terakhir saya bantu di KPK gitu. Kami menemukan di KPK itu orang-orang yang korupsi, nauzubillah min dzalik. Itu kenapa dia korupsi? Salah satunya adalah kenapa dia mau tanda tangan di sebuah travel check misalnya gitu, yang sebenarnya angkanya itu, angka sebenarnya itu harganya 10 juta, tapi tertulis 60 juta. Kenapa dia mau tanda tangan? Gitu. Nah, ketika kita deep interview, jawabannya itu sangat mencengangkan gitu ya. Apa yang terjadi? Tahukah Bapak dan Ibu itu bahwa harganya sebenarnya 10 juta? Tahu. Kenapa harus tanda tangan gitu? 3 kali kita bertanya, 2 kali itu nggak jawab. Jawaban yang ketiga itu air mata yang keluar. Saya bilang, kenapa saya nanya, kenapa ada masalah gitu yang tersinggung, kenapa air mata yang keluar? Karena mereka mengatakan, ini bukan persoalan saya sekarang, Ayah Ibu. Tapi persoalan saya di umur saya. Nah, di umur ini yang saya sebut 8-15 tahun itu, saya sebagai seorang laki-laki, itu saya nggak mendapatkan di bawah sadar saya itu tidak ada stimulan ke saya itu untuk mengatakan iya kepada iya, tidak kepada tidak. Saya nggak dilatih untuk bernyali. Saya nggak dilatih untuk fight. Itulah sebabnya ayah dan bunda yang melakukan SWT, kalau anak-anak kelas 4 SD itu, kalau di ilmu fathering itu disebutkan, anak-anak kelas 4 SD itu kata depannya nggak boleh di lagi, tapi kata depannya harusnya gitu ya. Nggak boleh lagi diambilkan, tapi harusnya dia mengambilkan. Ya, kalau rujukan kita itu salah satunya ke sahabat Anas bin Malik ketika diperlakukan Rasulullah SAW. Itu ya teman-teman. Jadi kalau dia pulang sekolah itu, kelas 4 SD itu, ibu jangan terlalu, service excellent. Ya, dia baru diketok pintu, Assalamualaikum, itu anak kelas 4 SD. Ibu sudah siap dengan handuk di sini, gitu ya. Oh, sudah siap, gitu ya. Nak, sini makan dulu, ambilin nasi. Mau pakai apa? Ambil terong, ambil ikan, ambil. Ayo makan, makan. Mau minum? Pakai air es. Ya, gitu. Anak kelas 4 SD. Gitu. Yang kalau di zaman sahabat itu dia sudah bilang Rasulullah, ya Rasulullah boleh nggak aku ikut perang, gitu teman-teman gitu. Nah, jadi yang saya sebut tadi itu ketika usia biologisnya lebih maju dari usia psikologisnya gitu. Nah teman-teman yang mulia Allah, nanti di umur 8, 14, 15 tahun itu juga dibutuhkan, kalau kelaki-lakian dan keperempuanan itu dibutuhkan apa yang kita sebut dengan 2T itu, membutuhkan orang tua, membutuhkan guru yang menjadi raja tega dan raja tegas, gitu. Jadi mengraja tega dan raja tegas. Baik teman-teman yang bersemangat. Nanti umur 14 tahun ke atas, anak-anak tidak membutuhkan lagi ayah dan bundanya, bukan tidak membutuhkan dalam artian yang ini ya teman-teman, tapi anak-anak lebih banyak, gitu ya, kebenaran itu atau yang lain-lain, keterampilan hidup dan lain itu dia lebih banyak pengennya dapatnya dari orang selain dari ayah dan ibunya. Nah, nanti 14 tahun ke atas itu, kita akan bicara nanti soal apa yang kita sebut dengan crowd, apa yang disebut dengan link bagi anak-anak ya. Gitu. Kenapa anak-anak umur 14 tahun itu, kalau saya secara pribadi, anak 14 tahun itu, saya mohon maaf ya secara pribadi, anak-anak sudah harus ikut semacam klub gitu, karena dia kecenderungannya sudah harus bareng-bareng sama teman yang lain. Nah, klub yang pertama menurut saya yang anak-anak harus ikut di umur 14 tahun itu bukan klub bola, bukan klub football, tapi klub spiritual. Ya, apalah teman-teman yang namanya halakoh, liko, atau apa gitu. Menurut saya 14 tahun itu sudah harus menjadi suatu kewajiban. Ya. Baik. Kemudian contohnya teman-teman yang paling menarik itu adalah bagaimana Nabi Ibrahim memperlakukan Nabi Ismail. Ini sudah kita inilah teman-teman sudah sangat paham lah ya. Terutama kita guru-guru ini sangat paham ya bagaimana guru memperlakukan anak laki-laki gitu ya teman. Ini kita melihat Nabi Ibrahim proses ariaya dan proses tarbiyahnya itu berlangsung dengan sangat hebat ya. Bayangin teman-teman prosesnya Nabi Ibrahim bilang bahwa wahai ya bunaya gitu. Ya bunaya itu rupanya kalau di usia-usia ketika Nabi Ismail ini tahap kedua nih teman-teman. Rupanya panggilan itu harus panggilan yang khas ya, yang spesifik ya kepada anak-anak kita.
Panggilan yang membuat kita dekat dan lekat kepada anak-anak kita. Nah, Nabi Ibrahim bilang gitu, nak, ayah itu mimpi. Nah, mimpi disuruh sama Allah untuk motong lehermu. Tapi yang paling menarik adalah Nabi Ibrahim masih mau mengatakan kepada Nabi Ismail, maka fikirkanlah apa pendapatmu. Kebayang ya teman-teman ya. Ini sangat pas dengan anak umur 7 sampai 8 sampai 15 tahun. Saya mohon maaf nih, saya takut menggurui teman-teman nih. Ini saya hanya mengingatkan diri saya. Kalau anak 8-15 tahun itu kan salah satunya teman-teman kan gini, bahwa jangan banyak memberikan instruksi, tapi lebih banyak membimbing. Begitu ya teman-teman ya. Jangan lebih banyak memaksa, tapi lebih banyak melibatkan. Gitu ya teman-teman. Itulah sebabnya teman-teman di Asalam berhadapan yang kelas tinggi itu kan kita nggak bilang pagi-pagi itu. Siapa yang piket hari ini? Kenapa ini kotor? Ini kotor kenapa gitu? Siapa piket? Ayo ke depan gitu. Kan nggak gitu lagi teman-teman ya. Kalau itu berarti kita akan membuat anak-anak kita usia biologisnya akan semakin naik ke atas, usia psikologinya akan turun. Nah, kita kan memperlakukan anak-anak 8-15 tahun itu, kalau kata ahli Thomas Lincona itu, adalah dengan the power of question, gitu ya, dengan lebih banyak menanyakan gitu ya, menanyakan. Baik, kawan-kawan yang mulia Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa dengan anak laki-laki? Gimana teman-teman, dilanjutkan? Nggak apa-apa? Lanjutkan? Iya, boleh. Boleh ya? Nah, Ya. Nah, bagaimana kita mengenal anak laki-laki? Ada dua hal yang harus kita kenal, pertumbuhannya dan perkembangannya, teman-teman ya. Nah, tugas kita mencukupi kebutuhannya dan mendidik ya. Mencukupi kebutuhan itu adalah pertumbuhan dan mendidik itu adalah perkembangan. Nah, tadi saya sampaikan teman-teman ya, ayah yang maju nih, ini lebih lengkap lagi, bunda yang maju butuh ayah yang maju di usia 7-14 tahun, 8-15 tahun. Kemudian, apalagi yang harus kita pahami terhadap anak laki-laki adalah persoalan testosteron, ya, persoalan hormon kelaki-lakian, gitu ya, supaya nanti jangan, karena persoalan testosteron inilah yang nanti akan menyebabkan anak laki-laki kita lari dari roadmap dia menjadi Ismail. Itu teman-teman ya. Anak-anak kelas tinggi itu teman-teman, anak laki-laki kelas tinggi dan anak perempuan itu hormon kelaki-lakian dan keperempuannya itu kan hampir 300 sampai range-nya 800 kali berapa persen naik ya, gitu teman-teman ya. Kelas tinggi itu kan anak laki-lakinya luar biasa tuh testosteronnya, hormon kelaki-lakian maksud saya gitu. Jadi kalau kita nggak memperhatikan ini, gitu ya teman-teman ya, kita nggak mengerti soal testosteron ini, kita akan nggak bisa menjalankan siklus yang apa yang terjadi di anak-anak kita, dan kita nggak bisa memanfaatkan gitu hormon kelaki-lakiannya. Nanti kita akan lihat ketika anak laki-laki kita nggak bisa memanfaatkan testosteron ini, banyak anak laki-laki yang gitu ya teman-teman, yang tenaganya nggak bisa karena begitu besarnya tenaganya, tapi karena yang kita mendampingi nggak ngerti, akhirnya tenaganya itu malah merusak jadinya, gitu ya teman-teman ya. Dia berantem, dia kursi dia patahin atau apa-apalah gitu. Itu karena memang karena kita tidak memahami dan tidak mengetahui perkembangan testosteron anak laki-laki. Ini siklusnya aja, siklusnya ya teman-teman ya. Siklusnya itu kalau anak baru lahir sampai pekan kelima itu baru munculnya kelaki-lakiannya. Ketika lahir itu testosteronnya anak laki-laki itu seperti anak 12 tahun. Gitu ya. Mohon maaf teman-teman yang sudah punya anak, yang belum punya anak, saya mohon maaf ya, yang teman-teman yang belum nikah. Bagi yang sudah punya anak dan punya anak laki-laki, itu pasti menyaksikan. Ketika lahir, gitu anak lahir berapa umur 1 pekan, 2 pekan itu, atau berapa 1 bulan itu, mohon maaf ya, kelaminnya anak laki-laki kita itu kan sering berdiri teman-teman ya. Dan berdirinya itu benar-benar berdiri gitu ya teman-teman. Nah itu, testosteronnya itu hampir sama dengan anak umur 12 tahun. Itulah sebabnya, kenapa setiap kali kita memandikan anak kita laki-laki itu kan selalu kita doa ya, kita bersihin alat kelaminnya, atau kita selalu doa ya. Kita bersihin, mandiin tangannya, kita berdoa ya, mudah-mudahan tangan kamu ini jangan ya memegang sesuatu yang dilarang sama Allah, kemudian kita kamu besar gitu. Karena memang di umur itu sama pertumbuhannya seperti itu. Nah, teman-teman, berikutnya 4 tahun, 2 kali lipat, 5 tahun, turun setengah, kemudian 11 sampai 13 tahun sampai 200% dibandingkan
dari ketika dia bisa berjalan. Demikian juga dengan estrogen, dengan hormon keperempuanannya. Itulah sebabnya nanti teman-teman kita akan diskusikan kenapa anak kelas tinggi itu, anak perempuan kelas tinggi itu, kalau di sekolah atau di rumah itu wajib dia mendapatkan keterampilan 4 perempuan. Gitu ya teman-teman ya. Kalau di dalam Tarbiyatun Nisa itu, anak-anak kelas 4, 5, 6, 7, 8 itu, dia wajib untuk diberikan keterampilan Bunda Khadijah, Bunda Fatimah, Bunda Aisyah binti Muzahim, dan Bunda Maryam. Baik. Ini teman-teman nanti bisa baca tentang manfaat dari kelaki-lakian ya, manfaat dari begitu besarnya perkembangan testosteron anak-anak kita. Saya hanya menyampaikan bahwa kenapa kita harus memahami testosteron ini, karena dalam rangka menjaga roadmap-nya. Gitu. Karena kelebihan testosteron itu yang sangat luar biasa, kalau kita tidak mengenalnya, nanti akan menjadi dekonstruksi bagi anak-anak kita. Nah, kemudian, peluang untuk jadi pemimpin ini teman-teman masih ingat ya, masih ingat sejarahnya Muhammad Fatih ya. Bagaimana di Muhammad Fatih itu, ketika dia berumur berapa, 8, 9, 10, 11 itu dia memang betul-betul dilatih, distimulan oleh ibunya untuk menjadi pemimpin, ibu dan bapaknya, serta guru-gurunya. Di sejarah itu kita baca bagaimana setiap pagi sang ibu itu bawa Muhammad Fatih itu keluar dan kemudian melewati Selat Bosporus itu, dan ibunya selalu mengatakan dan menunjuk itu, wahai Muhammad Fatih, kamu lihat itu Konstantinopel, dan itu ada hadis Rasulullah SAW bahwa ada 2 nanti, kemudian hari akan kiamat, setelah ditaklukkan 2 ini. Yang pertama menaklukkan Roma, yang kedua menaklukkan Konstantinopel. Sudah berapa sahabat yang menaklukkan Konstantinopel, nggak takluk-takluk juga. Kamu insya Allah akan menjadi orang nanti akan menaklukkan Konstantinopel itu. Dan itu dari sejak umur 8-9 tahun. Jadi teman-teman ya. Dan ini juga, nah, itu maksud saya. Jadi, kalau kita di sekolahan itu, saya ambil contoh lagi nih teman-teman, mohon maaf ya. Ada di sebuah sekolah waktu saya ada konferensi ayah sedunia di Turki itu, kita diperlihatkan ke sebuah sekolah SD dan SMP. Itu hari Senin kalau kita ya, hari upacara itu. Jadi datanglah kepala sekolah, jadi pembawa acara mengatakan amanah dari pembina upacara gitu. Datang kepala sekolah, kemudian kepala sekolah naik ke podium itu, kemudian kepala sekolah, Assalamualaikum, gitulah kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini kemudian itu memalingkan wajahnya, mengarahkan wajahnya ke arah sebelah kanan tangannya dia. Itu tempat di mana anak laki-laki berbaris. Apa yang dikatakan oleh kepala sekolah itu, teman-teman? Kepala sekolah itu mengangkat tangannya dia dan kemudian mengatakan, Assalamualaikum Usama, Assalamualaikum Zaid, Assalamualaikum Abu Bakar, Assalamualaikum Umar, Assalamualaikum Khalid. Gitu. Saya waktu itu nggak bisa nahan air mata gitu ketika kepala sekolahnya gitu. Dan kemudian setelah menyebut itu, kepala sekolahnya mengarahkan badannya, memalingkan badannya ke arah kiri, tempat anak-anak perempuan itu berbaris. Dia angkat tangannya, Assalamualaikum Maryam, Assalamualaikum Fatimah, Assalamualaikum Khadijah, Assalamualaikum Asya. Oh, saya dengan teman-teman waktu hampir di seluruh dunia datang waktu itu kita nggak bisa nantang di sini. Saya mau mengatakan kepada teman-teman, salah satu peluang, gitu ya, kalau kita memanfaatkan testosteron ya, anak laki-laki atau anak perempuan, estrogen anak perempuan, adalah bagaimana kita menstimulan jadi pemimpin. Dari mana itu kita tahu adalah dari kita memanfaatkan ini. Kita punya ilmu tentang bagaimana testosteron itu diarahkan. Baik. Nah, peran ayah ibu guru yang keempat ya. Jadilah ayah beneran dan dalam terpetik maksud saya. Jadi guru-guru laki-laki berarti dia akan memerankan ayah beneran. Pertanyaannya, ayah Irwan gimana dengan kalau yang belum menikah? Nggak apa-apa gitu ya. Yang paling penting misalnya peran sebagai seorang ayah itu apa ya? Misalnya kita menunjukkan bagaimana kita menyelesaikan masalah gitu ke laki-lakian. Bagaimana kita misalnya untuk menunjukkan kepada anak laki-laki bahwa ini benar, ini enggak gitu ya. Itu enggak ada masalah, kalaupun menikah enggak ada masalah. Kemudian hati-hati dengan kata dan perilaku ayah guru, maksudnya dengan guru laki-laki gitu ya. Terutama 4 hal. Kesedihan, kemarahan, kesenangan, ketakutan. Jadi 4 hal ini khusus di TK dan SD, 4 hal ini bagi anak laki-laki
dia akan mencontoh laki-laki yang paling dekat sama dia. 4 alim. Jadi kalau dia dekat dengan Pak Guru, laki-laki Pak Guru, gitu ya, dia akan mencontoh bagaimana guru itu sedih dan dia akan mengcopy paste, begitulah dia sedih. Bagaimana guru laki-laki itu marah, dia akan mengcopy paste, begitulah dia akan marah nanti. Bagaimana guru itu laki-laki itu senang, bagaimana guru laki-laki itu ketakutan, dia akan mengcopy paste itu. Jadi ayah guru, terutama ayah guru, memang agak hati-hati kita terutama ketika berumur anak 7-14 tahun sampai 15 tahun. Nah, nanti peran Pak Guru. Peran Pak Guru tadi saya sebutkan itu ya Bunda ya, kepala sekolah, guru agama, guru kesenian, guru olahraga. Saya tidak mengatakan bahwa guru-guru yang lain tidak mempunyai peran yang besar untuk dalam pengasuhan, tidak. Tapi khusus buat anak laki-laki, itu ada 4 guru yang di dalam penelitian keayahan itu, di 4 guru ini, 4 mata pelajaran tadi itu moment of fathering-nya banyak sekali. Sangat banyak sekali. Ya. Di olahraga, di kesenian, di agama, dan di kepala sekolah. Baik. Ini cara menanamkan kelaki-lakian tetap ya kepada anak laki-laki kita. Kalau 0-7 tahun itu tadi sudah saya sebutkan dengan banyak bercerita ya teman-teman ya. Ibu bercerita tentang sahabat, tentang Rasulullah yang laki-laki ya, tentang ulama, tentang siapa. Dan yang paling hebat lagi adalah tentang kakeknya. Ya. Kemudian 7-14 tahun itu menerapkan kelaki-lakian kepada anak-anak kita itu nggak bisa lagi lewat cerita, tapi harus dengan kita menyebutnya dengan role play. Jadi memang harus di role play kan, gitu. Jadi anak-anak ikut dalam role play itu. Nah 14 sampai 21 tahun ke atas nggak bisa lagi dengan role play, tapi kita sebut dengan role being. Ya. Baik, ini udah jam 11 ya. Anak perempuan belum kita bahas. Ya. Nah soal seksualitas, nah, ini saya baca cepat aja ya. Bagi anak laki-laki, bagaimana kita tetap menjaga roadmap-nya sebagai anak laki-laki, terutama persoalan seksualitasnya adalah buka dialog. Ajarkan bedakan mana suka, mana cinta, mana nafsu. Bantu untuk menjaga tubuh mereka. Ya, kemudian yang keenam, maksudnya keenam, ini sekolah ya tadi ya, sekolah ya teman-teman sudah saya sebutkan tadi deh, berolahraga. Yang ke-8 soal otak anak laki-laki ya. Teman-teman sudah jelas pertumbuhan perkembangan otak anak laki-laki dan perempuan pasti ada perbedaan ya. Nah, anak perempuan agak lebih cepat ya perkembangan otaknya daripada anak laki-laki. Oleh sebab itu, mari kita bantu pertumbuhan perkembangan otak bagi anak laki-laki. Oh ini saja teman-teman. Bantu anak laki-laki kalau yang mudah cemas, jangan sering ditinggal. Kalau yang gelisah melawan, ya. Kalau yang tidak jelas, tidak teratur, buatkan keterlibatan. Ini teknis aja, teman-teman. Kita masuk sekarang kepada anak perempuan. Nah, ini roadmap-nya, bagaimana kita menjaga roadmap agar anak perempuan kita tetap menjadi Maryam kelak kemudian hari dengan mencontoh bagaimana ayahanda Imran, ya keluarga Imran. Model anak perempuan, kita pernah dengar hadis ini ya, teman-teman ya. Sebaik-baiknya wanita di surga ada 4 orang, gitu ya. Maryam binti Imran, Khadijah binti Khuwailid, Fatimah binti Muhammad, dan Asya binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Ya. Nah, kalau kita baca buku-buku Tarbiyatun Nisa itu, yang harus paling utama kita ajarkan ke anak perempuan itu kan 4 ya, teman-teman. Anak perempuan kita. Ya. Kita kan pertama orientasi kita mengajarkan anak perempuan, karena kita bikin sekolah, misalnya As-Salam atau apalah nama sekolah kita, kepada anak perempuan, roadmap-nya bukan kan anak perempuan kita jadikan pengusaha, kan bukan itu ya, teman-teman. Bukan menjadi seorang pedagang online terkenal, kan bukan itu ya teman-teman. Bukan menjadi seorang menteri, kan bukan itu. Kalau kita kembali kepada asolah sebenarnya, gitu ya teman-teman. Asolah yang sebenarnya Tarbiyatun Nisa itu, mau punya anak perempuan, membuat sekolah, mengajar di sekolah itu, roadmap-nya memang tujuannya dalam 4 ini yang paling hebat, gitu ya. Ajarkanlah keterampilan kehebatan Bunda Maryam binti Imran, yang nanti kelak kemudian hari anak perempuan kita akan menghebatkan anaknya, gitu ya teman-teman ya. Ajarkanlah keterampilan kehebatan Bunda Khadijah binti Khuwailid, karena nanti dia akan menghebatkan suaminya. Ajarkanlah keterampilan kehebatan Bunda Fatimah binti Muhammad, nanti akan menghebatkan orang tuanya. Ajarkanlah keterampilan Asya binti Muzahib, nanti dia akan menghebatkan lingkungannya. Jadi intinya tarbiyah buat anak perempuan itu cuma 4, gitu ya. Bagaimana dia hebatkan anaknya, hebatkan suaminya, hebatkan keluarganya, hebatkan lingkungannya.
Kalau yang lain di mana Irwan? Yang lain itu boleh setelah kita memberikan yang 4 ini. Menurut hemat saya, inilah mata pelajaran wajib, gitu ya teman-teman ya, gitu ya. Nanti anak-anak kita akan tambah dengan pelajaran ekonomi, fisika, biologi dan yang lain. Gitu. Nah, itu kalau di kajian di parenting. Sayangnya ayah dan bunda, sayangnya gitu ya, kita kadang-kadang kebalik-balik gitu ya. Anak-anak kita sudah lewat umur 15 tahun, 16, 17 tahun gitu ya, kita nggak mengenalkan 4 perempuan ini dengan 4 keterampilannya. Gitu. Kalau di zaman dahulu katanya masih iya teman-teman ya, masih kerasa lah ya. Waktu saya di SD itu anak perempuan tuh masih dilatih menjahit gitu ya. Menjahit itu kan salah satu keterampilan, kehebatan supaya nanti dia bisa menjadi Bunda Khadijah binti Khuwailid. Karena nanti dia akan punya motorik halus yang baik, dia nanti akan mengelus suaminya, akan menenangkan suaminya. Itu kan keterampilan akan menghebatkan suaminya. Itu teman-teman. Kebayang sekarang anak perempuan kita, dia nggak pernah, motorik halusnya nggak terlatih. Di rumah, gitu ya. Waktu dia selesai makan, sama ibunya, disuruh, nak, udah, piringnya taruh situ aja, Nanti ada mbak. Itu teman. Gitu. Padahal, dia sedang melatih dirinya menjadi Khadijah gitu. Yang kelak kemudian hari suami itu akan merasa tenang ketika motorik halusnya ini ngelus pundak suaminya, menenangkan suaminya gitu ya. Bagaimana nanti teman-teman yang melihat sementara ketika dia besar motorik halusnya nggak ada. Itu yang terjadi kalau kita periksa di Depak sekarang di Departemen Agama. Kenapa banyak orang berpisah sekarang? Salah satu penyebabnya adalah karena memang banyak orang perempuan gitu ya yang dia nggak punya keterampilan esensi ini. Kalau saya menyebutnya ini adalah esensi, nah kemudian persoalan-persoalan yang lain itu adalah tambahan-tambahan. Mudah-mudahan kita sepakat ya teman-teman. Seperti apa ya teman-teman kalau di sekolah itu pembelajaran kurikulum Maryam, kurikulum Khadijah, kurikulum Fatimah Isa itu, kalau saya pernah lakukan di sekolah saya itu yang kurikulum Maryam contohnya teman-teman ya, kalau anak-anak kelas 5, 6 itu pagi hari anak perempuan itu kita punya ini ya anak perempuan itu pagi-pagi itu dia datang ada yang ini tanaman ya menyiram tanaman ada yang ini dan sebagian lain ada yang punya apa semacam adik angkat adik asuh ya jadi dia datang itu ke anak kelas 1 anak TKB gitu ya nanti anak-anak perempuan ini akan tanya gitu adik sudah siap belum apanya yang kurang dek gitu dia akan melatih bahasanya akan melatih motorik halusnya ini mengelus ini adiknya gitu. Itu keterampilan Bunda Maria gitu yang nanti kemudian hari gitu dia akan berterima kasih ke sekolah ini ketika rumah tangganya selamat karena motorik halusnya baik gitu. Teman-teman yang mulia Allah SWT betapa banyak perpisahan sekarang yang terjadi juga karena persoalan tempat tidur. Karena apa? Karena istri gitu ya, dia begitu hebatnya, karirnya begitu hebatnya, tetapi karir rumah tangganya dia gagap gitu. Karena dia nggak terlatih, motorik halusnya nggak terlatih, gitu ya teman-teman. Bahasanya nggak terlatih, dan empat yang lain ini yang paling inti ini. Nah ini roadmap kita ya teman-teman ya. Nah ini sudah ya, ini sama dengan anak laki-laki. Cuma yang paling hebat itu adalah di umur 8-15 tahun, ini butuh ayah dan bunda, anak perempuan kita, iya. Tapi yang paling butuh anak perempuan di umur ini, ayah. Teman-teman, kalau ini teman-teman di Assalam, insya Allah lebih tahu dari saya, anak 7-14 tahun, 8-15 tahun itu kan anak laki-laki, kompetisinya sedang turun-turunnya, kooperatifnya sedang naik-naiknya. Kalau anak perempuan di umur-umur itu, kompetitifnya sedang tinggi-tingginya, kooperatifnya sedang turun-turunnya. Jadi memang dia butuh ayah ini. Anak laki-laki butuh ayah untuk berkooperasi dan anak perempuan untuk berkompetisi dia butuh ayah juga karena kompetitor yang terbesar itu adalah ibunya. Baik, teman-teman. Nah, mari kita melihat anak perempuan. Perempuan kan anak perempuan. Nah, ini lagi-lagi ayah dan bunda yang memiliki Allah SWT, saya melihatnya terutama nanti roadmap antara anak laki-laki dan perempuan itu sangat tergantung di antara 0 sampai 18 tahun itu sangat tergantung tadi di umur 7, 14 sampai 15 tahun. Itu siapa yang harus hadir di anak perempuan kita? Memang tokoh ayah. Tokoh ayah. Ini anak perempuan ya. Baik. Kita pernah
baca juga ya anak perempuan itu di hadis Rasulullah SAW bahwa kalau ada punya anak perempuan 2 atau 3 gitu ya, tugasnya adalah kalau kita wahai orang tua bisa memberikan yang terbaik pada anak perempuan kita sampai dia besar, nanti kata Rasulullah dia akan seperti jari begini seperti aku nanti di surga dan hari. Sudah ya teman-teman. Kemudian, nah kalau begitu teman-teman yang milik Allah Subhanahu wa taala, jadilah ya. Terutama ini pembahasan kita 7-14 tahun, 8-15 tahun. Nah, pertanyaan yang pertama, Ayah Irwan gimana kalau anak perempuan ya dengan urusannya dengan guru laki-laki gitu ya. Nah, dia wali kelasnya bukan guru laki-laki, tetapi kan bisa berfungsi. Kepala sekolah bisa berfungsi, guru agama bisa berfungsi, dan lain-lain bisa berfungsi menggantikan guru kelasnya yang mungkin wali kelasnya yang bukan laki-laki. Nah, ini teman-teman, bagi anak perempuan di umur 7, 14 sampai 15 tahun itu, bagi dia ayah atau laki-laki itu bagi dia ada sesuatu yang sangat penting dalam hidupnya. Nah, secara ringkas aja teman-teman, ini sudah 11 lebih seperempat. Bagi anak perempuan yang paling utama dipenuhi itu adalah persoalan cinta. Nah, cinta itu teman-teman, seperti yang teman-teman ketahui, perlunya kita memahami love languages-nya anak perempuan. Itu ya teman-teman ya. Love languages anak perempuan itu kan berbeda-beda ya. Ada love languages bahasa cinta itu, ada bahasa cinta itu anak perempuan lewat sentuhan, ada lewat kata-kata, ada lewat perhatian, ada lewat hadiah, dan lain-lain. Baik, kemudian nah, buat anak perempuan yang paling utama sekali itu adalah, saya tuliskan agak besar di sini, kenalkan Allah. Jadi rupanya mengenalkan Allah itu, mengenalkan sesuatu keberagamaan itu sangat penting buat anak perempuan gitu. Nah, siapa yang paling hebat itu mengajarkan itu adalah memang tokoh laki-laki, tokoh ayah gitu ya. Kalau di sekolahan gimana kalau tokoh ayahnya nggak ada? Kalau boleh, firman saya ya guru agama ya. Mudah-mudahan guru agamanya adalah laki-laki. Kalau ada kepala sekolah. Nah, teman-teman, ini panjang nih cerita kita ya. Cinta pertama nanti kita uraikan, ajarkan rendah hati, kita ajarkan. Mungkin teman-teman karena waktunya yang nggak mencukupi, mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita bisa sambung lagi. Dan masih ada mungkin waktu lagi sekitar seperempat jam lagi sebelum kita masuk zuhur. Kalau ada pertanyaan yang bisa ditanyakan ke saya bisa jawabnya, saya jawab. Kalau nggak bisa, nanti saya tanya kepada orang lain. Dari saya, begitu saja teman-teman. Saya mohon maaf kalau ada yang salah. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Ayah Irwan. Kemudian untuk Bapak dan Ibu yang ingin ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan. Untuk yang menanya, harap di-unmute terlebih dahulu dan hanya di-unmute yang akan menanyakan, yang lain di-mute aja. Ya, teman-teman, ini akun Instagram saya dan kemudian ini nomor WA, alamat email saya, insya Allah. Silakan teman-teman kalau ada yang mau disampaikan, kalau ada yang mau ditambahkan juga boleh. Saya, Fadil boleh nanya Bu Feti? Ya, silakan Bu Feti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, Ayah Irwan, ya memang waktu zaman saya SMA, saya kenal majalah Sabili, gitu saya ya, kenal majalah Umi, dan saya salah satu penggemar dan pembacanya. Dan apa yang dikatakan Ayah Irwan, memang Sabili itu penuh dengan jihad, Sabilillah, memang laki-lakian. Kalau Umi, saya sangat bagus isinya tentang kewanitaan, tentang ukti, bahasanya yang pokoknya tentang perempuan. Ayah Irwan, saya ingin menanyakan, seiring dengan perkembangan sekarang, kami di sekolah kami memang ada bagaimanakah cara kami sebagai guru untuk melihat bahwa banyak anak-anak kita, tidak kita pungkiri, banyak yang ada tanpa ayah atau tanpa ibu, mereka ada divorce atau ya faktor lingkungan yang mempengaruhi mereka. Dan ini pun sangat mempengaruhi sikap mereka di sekolah, baik terhadap teman,
terhadap guru, ataupun terhadap pelajaran. Bagaimanakah sikap kami sebagai guru untuk menghadap anak-anak yang fatherless tersebut? Tidak menutup kemungkinan memang ada faktor orang tuanya bisa divorce, bisa jadi anak yatim atau piatu, atau kedua-duanya. Nah, bagaimana sikap kami sebagai guru dan sebagai orang tua juga di rumah untuk menghadapi anak-anak tersebut? Terima kasih, Irwan. Iya, Bunda Feti, makasih banyak ya pertanyaannya, Masya Allah. Nah, bagaimana apa kita lakukan di sekolahan menghadapi fatherlessness ini? Yang pertama menurut hemat saya, Bunda Feti, adalah kita memang ridho nerima gitu ya, ridho nerima kejadian ini karena memang beginilah cara kita masuk surga, Bunda Feti gitu ya. Menjadi guru, pilihan kita jadi guru gitu. Kalau dulu kebayang kita jadi guru itu saya ngajarin gitu ya, gimana 1+1, 2+2 gitu. Tapi ternyata menjadi guru itu yang menyesakkan kita itu, yang menguras emosi kita itu justru persoalan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Jadi yang pertama menurut saya adalah ridho, Bunda Feti. Ridho kita nerima ini, karena kalau kita menjadi guru nggak ridho gitu, kita jadi guru acting nanti, Bunda Feti. Gitu ya, acting gitu ya. Acting menjadi guru itu kan berat ya, gitu ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senyum gitu. 2 menit, 3 menit mungkin tahan gitu. Menit yang kelima, keempat, anak-anak udah tahu gitu. Anak-anak udah baca, gue tahu lu siapa gitu ya, gitu ya. Lu senyum, lu acting gitu ya. Itu kan paling berat ya. Bagaimana hidup berprofesi acting sepanjang masa kan berat ya. Gitu. Nah, menurut saya yang pertama adalah ridho. Ridho ini memudahkan kita, Bunda Feti, untuk menerima gitu anak-anak yang memang fatherlessness ini. Bunda Feti, Indonesia itu nomor 2, tadi saya sebutkan nomor 2. Ya, bisa jadi Bunda Feti, nomor 2 itu sekian persennya ada di Assalam. Bisa jadi. Gitu ya, bisa jadi. Nah, yang pertama menurut saya adalah ridho, yang kedua gunakanlah kekuatan home visit itu, Bunda Feti, gitu ya. Home visit itu kan the power of observasi sebenarnya, gitu ya. Jadi menurut hemat saya, data dan fakta dulu. Nah, kalau menurut hemat saya, sekolah yang menurut saya sekolah yang dalam petik baik dan benar itu adalah punya sinergi, benar-benar bersinergi dengan orang tua. Jadi home visitnya jalan, karena kekuatan yang paling hebat di TK dan SD itu home visit sebenarnya, gitu. Jadi buku sambung yang paling hebat itu home visit. Kalau buku sambung itu kan gampang diisi ya, Bunda Betty ya. Dan susah juga untuk nulisnya banyak-banyak, itu susah. Tetapi home visit gitu. Nah, kalau home visit teman-teman Assalam jauh lebih tahu dari saya. Home visit itu salah satu yang paling hebat dari home visit itu adalah kekuatan observasi. Gitu. Gitu. Observasi. Jadi memang kita observasi supaya apa? Supaya ini kita bawa ke sekolah gitu ya, Bunda Betty ya. Data yang di rumah, fakta yang di rumah itu kita bawa ke sekolah gitu. Kita observasi. Ternyata anak ini, nah gitu loh teman. Ini kenapa anak ini menjadi anak baling-baling gitu loh. Misalnya anak yang di sekolah itu muter aja gitu ya, gitu. Kenapa gitu? Rupanya kita baru tahu, kita datang ke rumahnya, kita ketemu dengan neneknya. Neneknya itu kita tanya gitu ya, Nek, kenapa ini? Ketemu kemudian neneknya dengan nangis cerita. Dulu ketika dia umur 3 tahun, Bu Guru, dia umur 3 tahun, berpisahlah bapak dan ibunya. Nah, seperti teman-teman ketahui, yang paling berat, trauma yang paling berat diselesaikan itu adalah ketika ada seseorang yang punya trauma di umur batita, gitu ya teman-teman ya, gitu ya. Kalau para ahli kecerdasan emosional itu, beliau mengatakan, teman-teman ahli-ahli itu mengatakan, berhati-hatilah anak-anak di batita itu. Gitu. Ketika dia dapat trauma, dan trauma itu membuat luka pengasuhan, luka itu menahun sampai dia besar. Gitu ya teman-teman. Nah, menurut saya, terima, redo dulu menjadi guru yang harus memberesi itu. Dan yang kedua, menurut hemat saya adalah observasi. Nah, observasi seperti yang teman-teman lakukan di Assalam dan sekolah-sekolah yang lain, observasi itu kalau saya, itu adalah, menurut saya adalah ujung tombak yang luar biasa. Jadi memang observasi itu kita harus latihan benar bagaimana mengobservasi, gitu. Bagaimana home visit maksud saya, gitu ya. Bagaimana home visit? Karena dari home visit itu kita tahu lah, peta di kelas itu kita tahu gitu loh teman-teman. Gitu. Ini kenapa anak ini kenapa sih nggak bisa diatur gitu ya? Ini kita kalau kita urusannya cuma di dalam kelas kita nggak akan dapat, gitu. Dari home visit itulah kita akan bisa menempatkan anak ini tugasnya apa. Pagi-pagi kamu tugas dulu ya nak, ambil ini, ambil ini. Kenapa dia harus banyak tugas gitu ya? Karena kita tahunya dari home visit.
Lagi-lagi teman-teman yang melihat SWT, home visit itu adalah menurut saya adalah salah satu yang nanti yang menghebatkan kita dan proses ariaya, proses pengasuhan kepada anak-anak kita. Nah, yang ketiga, Bunda Feti mana tadi ya? Oh ya, udah pindah ya. Hadir. Iya. Hadir. Nah, yang ketiga menurut hemat saya adalah nggak usah ditunda, gitu ya. Kalau Bunda Feti melihat ada anak fatherless itu, ambil aja langsung. Maksudnya lakukan aja langsung. Apa yang dilakukan Ayah Irwan gitu? Stimulan maskulin. Jadi Bunda Feti nggak bisa, udah minta tolonglah nanti ke siapa gitu ya. Nggak bisa Bunda Feti. Karena namanya pengasuhan itu kan karakternya here and now. Itu Bunda Feti. Perkembangan anak-anak nggak bisa nunggu Bunda Feti. Misalnya Bunda Feti ngelihat nih, ada seorang anak gitu. Ketika dia masuk ketemu dengan Bunda Feti di kelas, anaknya laki-laki itu dia diam aja gitu. Kamu kenapa Mas? Kenapa Bang? Enggak. Kamu kenapa Bang? Enggak. Dia ini sedang ditakdirkan Allah. Itu ada di depan seorang coach yang hebat gitu. Siapa namanya? Bunda Feti. Bunda Feti nggak bilang, oke, aku telepon dulu guru BP ya. Nggak bisa. Itu Bunda. Ambil itu sekarang. Gitu nanti. Nah, yang menurut saya yang keempat, yang terakhir, baru kita minta bantuan. Itu Bunda Feti. Karena Bunda Feti, fatherlessness itu, father hunger itu, Bunda Feti, Masya Allah. Masya Allah gitu ya. Dia yang akan nanti penyebab yang paling banyak terjadi nanti ketika dia umur 15-16 tahun ke atas. Nah, ini kalau saya rumusnya tuh, adalah Bunda Feti, redok dulu menjadi seorang guru gitu ya. Itulah sebabnya Ustadz Fatih akan mengatakan, kalau menjadi seorang guru itu jangan dilupain qiyamul lail gitu ya teman-teman ya. Jangan dilupain qiyamul lail. Jangan lupa nangis setelah qiyamul lail, berdoa kepada Allah gitu, ya Allah gitu ya. Masuk surgakanlah aku dengan 40 anak yang aku pegang hari ini gitu ya. Ya Allah gitu ya teman-teman ya. Karena kan ini kan amal jariahnya luar biasa nih. Luar biasa ya. Kalau Bunda Feti dalam satu hari, misalnya Bunda Feti kamu lain dan sekarang mulai kemudian Bunda Feti berdoa, nangis, ngebayangin wajah anak-anak yang nanti 40 orang di sekolahan nanti pagi sampai siang. Wallahu a'lam bishawab Bunda Feti. Ketika Bunda Feti masuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Bunda Feti bilang gitu, Ibu bahagia sekali hari ini, Ibu pengen mengasih hadiah cerita tentang ini gitu. Kalau Allah mentakdirkan gitu ya, cerita yang Bunda Feti bilang itulah akan menyemangati 1 dari 40 orang yang kemudian kelak dia jadi Presiden Republik Indonesia. Berapa amal jariah yang kita dapatkan itu. Nah gitu menurut saya. Jadi kuncinya kalau menurut saya adalah ridho, kemudian visit, kekuatan observasi ya. Jadi menurut saya visit itu harus observasi. Visit itu harus kekuatan dari jiraf, kekuatan dari jerapah. Jerapah itu kekuatannya observasi ya teman-teman ya. Dia naikin kepalanya ke atas, kalau makan tuh dia muter dulu ya. Mana yang hijau, mana yang muda, mana yang tua gitu ya. Kalau yang daun muda nggak mau diambil gitu ya, dimakan dulu yang tua gitu teman-teman ya, kekuatan observasi. Nah, kemudian menurut saya take it Bunda Feti. Kalau ada stimulan maskulin harus dilakukan, lakukan stimulan maskulin meskipun Bunda Feti perempuan gitu ya. Setelah itu baru minta tolong. Nah, itu menurut saya Bunda Feti. Mohon maaf kalau kurang-kurang. Ya. Ya, terima kasih ya Irwan. Ya, sama-sama. Ya. Ayah Irwan, satu lagi boleh nggak Ayah Irwan? Ya, mengapa? Kebetulan memang saya guru BP, Ayah Irwan. Apakah gini, kan treatment anak-anak kan bermacam-macam. Apakah yang dilakukan ini sudah benar? Misalnya gini Ayah Irwan, ketika saya menegur anak, kita pertama pakai tahapan terlebih dahulu. Sangat lembut. Kemudian dia tidak, saya pakai alternatif kedua, agak keras. Yang ketiga agak lebih keras. Nah, tetapi apabila itu sudah terlalu, maksud saya overacting dan itu keterlaluan, saya akan sangat tegas seperti itu. Dan saya akan bikin istilahnya seperti appointment atau kita bikin hitam di atas putih lah. Kamu harus begini. Apakah yang dilakukan itu sudah benar Ayah Irwan seperti itu? Terima kasih. Iya, Bunda Feti. Seperti orang pilkada lah Bunda Feti ya, ada hitam putih ya. Iya, kalau saya Bunda Feti, saya mohon maaf ini mungkin saya kurang ilmu saya tentang BP gitu. Kalau sepengetahuan saya, kalau dalam persoalan pembimbing anak-anak itu ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama kita Bunda Feti ya, sebelum kita melakukan konsekuensi harus kita lakukan negosiasi.
Sebelum negosiasi harus ada komunikasi, gitu ya teman-teman ya. Iya, Gitu ya. betul. Jadi memang 3 ini yang kalau menurut hemat saya adalah sebenarnya dari 3 ini komunikasi, negosiasi, konsekuensi, gitu ya. Kita nggak akan bisa melakukan konsekuensi, gitu ya, sebelum kita melakukan ada tahap negosiasi. Iya. Negosiasi ini lebih kepada simulasi sebenarnya, gitu ya. Nah, yang paling penting dari 3 tahap ini dalam mendampingi anak-anak adalah persoalan komunikasi, gitu ya. Agak naif kita dan zolim kita, tiba-tiba kita minta anak kita menjadi anak yang hebat, anak yang patuh, anak yang empati, anak yang suka menolong. Kalau anak kita nggak ngerti, basic of knowledge-nya nggak kuat tentang empati gitu loh teman-teman. Yang soal yang pertama nih, gitu ya teman-teman ya. Misalnya kita bilang, kamu itu, gitu ya, kamu itu gitu. Sebenarnya dia nggak ngerti. Kamu tuh mbok yang nolong temanmu gitu ya. Dia ini di rumah itu kurang kosakata, kosa ekspresi gitu ya. Dia punya bapak ibu yang nggak pernah melatih empati itu apa, nggak pernah gitu teman-teman. Ini jangankan anak-anak kita yang sudah besar-besar aja, itu banyak kita yang nggak empati. Kenapa kita nggak empati? Karena kita nggak punya di golden period-nya. Nah gitu teman-teman. Nah menurut hemat saya, sebelum kita melakukan konsekuensi, menurut hemat saya harus kita pastikan, Mas, Dek, Mbak, Bang, kamu ngerti nggak kenapa ibu panggil ke sini? Menurut saya gitu ya, ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak dia? Jangan-jangan basic of knowledge tentang itu nggak ngerti gitu loh, mereka. Ya, nggak banyak tahu. Nah setelah itu menurut hemat saya, anak-anak kalau kita sudah mengerti harus ada simulasi ya teman-teman ya. Ada simulasi gitu ya. Setelah simulasi itu pun salah, simulasi itu kita berikan kita berikan kesempatan setelah simulasi dia salah, barulah kita bicara konsekuensi gitu ya teman-teman ya. Karena saya yakin Bu Feti juga sepakat bahwa kenapa kita melakukan komunikasi dan simulasi negosiasi ini, karena kita betul-betul menjaga kita tidak membenci anaknya gitu teman, tapi kita membenci perilakunya gitu ya Bu Feti ya. Ini kan tipis-tipis banget nih Bu Feti ya, apalagi bagi anak-anak SD kelas tinggi gitu ya. Karena SD kelas tinggi itu yang paling penting dalam hidupnya itu pride. Itu paling penting dalam hidupnya. Karena sedang membentukkan self-concept gitu ya Bu Feti ya, sedang membentukkan konsep diri gitu ya. Kalau nanti, nah konsep diri akan terbentuk kalau konsep self-esteem-nya baik, self-esteem-nya benar. Nah kalau saya Bu Feti, saya memakai 3 ini. Gitu ya, tiga ini gitu. Saya ngecek dulu gitu kenapa anak-anak kenapa nakal, kenapa nakal gitu ya, kenapa ini. Sebelum saya memberikan konsekuensi atau apa-apa gitu, saya ngecek dulu tentang komunikasi dan informasi. Dia udah ngerti apa belum? Atau ada anak-anak Bunda Feti yang di rumah itu nggak ada peraturan sama sekali. Ini bukan 1-2 loh Bunda Feti. Benar-benar Pak. Tinggal sama ibunya. Pagi udah tinggal sama bapaknya gitu. Dan bapak ibunya meninggalkan, nggak ada peraturan yang disepakati. Kelas berapa anak ini? SD. Saat dimana aturan dan struktur itu harus disering-seringkan kepada anak kita di SD gitu. Supaya nanti dia ketika dia besar, dia bisa mematuhi aturan dan dia bisa mematuhi apa struktur yang ada di lingkungannya dia. Oh banyak sekali Bunda Feti. Nah, di mana tempat ekspresi anak-anak itu ya di tempat Bunda Feti, di sekolahan. Jadi banyak sekali anak-anak itu yang kemudian meluapkan itu di sekolahan. Sangat malanglah anak-anak kalau dia mendapatkan gurunya yang menjadi hakim, menjadi jaksa, gitu teman-teman ya, menjadi wasit. Ada 4 ya teman-teman ya. Pilihan kita nih, mau menjadi manajer kah, mau menjadi hakim kah, menjadi jaksa kah, atau menjadi wasit. Kalau jaksa, wasit, hakim ini gampang nih. Selesai nih masalahnya. Kalau wasit tinggal ngeluarin kartu merah, kartu hijau, kartu kuning, udah selesai. Berhenti. Tetapi itu anak-anak nggak mengerti. Tapi menurut sahabat saya, makanya kita memilih menjadi manajer gitu ya teman-teman ya. Tidak memilih jadi wasit, tidak memilih jaksa, dan ya, jadi hakim. Begitu Mbak Feti. Nah, jam 11:30 ini Ustadz Rizky. Terima kasih Ustaz. Ini Ya, saya sama-sama. Irwan. Sama-sama. Ilmunya. Sama-sama. Ya mungkin ada lagi. Udah ya. Ada lagi mau ditanyakan? Tadi sebelum saya datang ramai banget. Laporan suhu, laporan RT RW gitu ya. Gimana Ya, RT-nya yang laporan Pak RT RW mungkin mau nanya-nanya nih.
Pak Rizky gimana? Ya, izin bertanya, Ayah Irwan. Ya, mangga Bu. Bapak Dio, izin bertanya. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ratna. Ya, izin bertanya, Ayah Irwan, salam kenal. Ya. Dan kami SDA Salam Joglo. Iya, iya. Yang ingin saya tanyakan adalah tadi pola asuh kedekatan anak dengan ayah. Ya. Saya mempunyai 2 orang anak laki-laki, sekitar umur 7 tahun dan 10 tahun. Okay. Ya, yang saya rasakan memang di usia segitu kedekatan anak laki-laki dengan ayahnya sangat dekat ya, Ayah ya. Iya, betul. Ya, sudah bermain gitu kan, terus membuat peraturan gitu kan. Yeah. Nah, kejadian yang saya alami adalah beberapa hari yang lalu anak saya bermain keluar ya kan. Yeah. Sudah beberapa pekan gitu kan. Lalu sore hari dia pulang nangis kan. Saya tanya, saya lagi di atas sedangkan dia sedang berbicara sama ayahnya. Terus dia nangis, saya turun sudah bercerita sama ayahnya kenapa gitu kan, ternyata dikeroyok sama 3 anak yang sepantaran gitu kan. Terus nah ayahnya ya udah yuk nanti setelah maghrib kita datengin katanya ayahnya gitu kan. Terus yang saya berpikir ayahnya bilang, ayah bangga sama kamu gitu kan. Kalau saya sebagai ibu kan, kenapa bangga orangnya anak berantem kan? Iya katanya, iya bangga lah bun katanya gitu kan. Karena yang pertama, jadi ceritanya gini, di tengah jalan 3 orang, 1 orang itu nantangin, kamu berani nggak sama aku katanya gitu. Anak saya diam aja ya. Terus sama yang kedua, kalau sama aku berani nggak gitu. Terus anak saya bilang, ya beranilah gitu kan. Akhirnya kena tonjok kepalanya. Kata anak saya dipukul duluan bun katanya gitu. Terus kata ayah kan, kalau misalnya kita ditonjok, kita harus ngebela lagi, harus mukul lagi gitu kan. Nah, yang ingin kalau misalnya selalu itu ya ayah yang diterapkan ya, misalnya kok gitu sih sebagai laki-laki gitu kan, sedangkan kalau kita kan perempuan ya udahlah ngalah aja daripada ribut gitu kan. Yang dari psikologi ayahnya kan yang enggak, kita laki-laki harus gentle, harus nggak mau, kita harus jago gitu kan. Yang ingin saya tanyakan, apakah pola pikir seperti itu tuh bagaimana ya Irwan ya? Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dan anaknya Bu Ratna nggak masuk ICU kan ya? Enggak sih. Enggak, ya. Alhamdulillah. Ya. Dia cuma dikeroyok, dibilang dipegangin tangan kakinya gitu kan. Terus kita datengin dan benar kejadiannya nggak anak saya duluan, teman-temannya duluan. Jadi semuanya berakhir dengan damai sih, pada minta maaf Pak Irwan sudah. Terus kemarin beberapa hari yang lalu ketemu katanya, Bun, aku pulang sholat ketemu katanya. Terus dipegang bahunya katanya. Terus kamu rizik ya? Iya, kemarin aku minta maaf ya katanya. Ya alhamdulillah, ya seperti itu sih. Iya Bu Ratna. Kalau saya Bu Ratna jawabnya perbanyak aja yang kejadian begini Bu Ratna. Gitu. Tapi ayahnya harus dampingi, gitu. Harusnya harus dampingi. Yang pertama adalah Bu Ratna, ayah itu pas. Ayah harus menyampaikan ke anak laki-laki bahwa nak, di dunia ini nggak ada yang mulus. Itu harus disampaikan, dan itu harus keluar dari tokoh laki-laki. Itu sangat penting buat anak laki-laki. Kalau ayahnya bersikap seperti yang tadi itu, menurut saya oke banget, betul banget. Gitu, nggak usah selesai, anggaplah, kecuali Bu Ratna kalau anak Bu Ratna udah masuk ke ICU pakai ambulan gitu, itu urusan yang lain gitu. Iya. Kalau ada gores-gores sedikit Bu Ratna, ini paling gampang hilangnya Bu Ratna, kasih betadin hilang. Tetapi yang paling mahal itu adalah pelajaran kelaki-lakiannya.
Itu yang paling mahal, gitu ya. Nah, itulah gunanya memang ada coach yang di samping, gitu Bu Ratna gitu. Nah, coach ini harus mengerti tentang anak laki-laki ini. Nah, seperti yang dilakukan oleh suami, kalau saya oke, gitu ya. Nah, menurut saya yang pertama itu adalah tanya ke anak laki-laki kita, apa gitu yang dia rasakan, dan apa rencananya dia ke depan, gitu Bu Ratna gitu. Jadi kalau menurut emak saya, anak 10 tahun gitu, udah seharusnya di area ayah gitu ya, di area ayah itu digembala Bu Ratna. Jadi kalau gembala kan kita nggak, talinya udah kita lepas ya, gitu ya. Talinya udah kita lepas. Ini sudah di padang hilalang gitu. Kita hanya bilang kepada anak kita 10 tahun, gitu ya. Nah, tujuan kita ke depan, ya. Kemudian anak kita bilang, ayah, kalau aku ke depan itu aku boleh nggak salto-salto, guling-guling dan lain itu? Oh boleh nak. Tetapi kata ayahnya, kalau kamu melewati 1 inci saja sebelah kanan, itu urusan sama ayah. Nah, itu yang bilang raja tegas, raja tega itu. Dan itu haknya anak laki-laki. Kalau kamu lewat sebelah kiri, lewat kakimu 1 inci saja, urusan sama ayah. Gitu. Dan itu penting. Nah, itu makanya saya bilang, kalau guru laki-laki di sekolahan, periksa kelaki-lakiannya. Gitu. Dia harus jadi raja tegas dan raja tega, karena anak-anak seumur itu penting banget, itu haknya dia, Bu Ratna. Nah, nanti ini keahliannya Bu Feti nih, gitu ya. Anak-anak umur 10 tahun ke atas itu, kan konselor yang terbaik itu adalah dirinya sebenarnya, Bu Ratna. Gitu. Tinggal kita sebenarnya mengarahkan aja. Menurut kamu gimana, Bang? Itu apa? Itu Abang. Kalau yang pertama keluar dari mulutnya dia bilang, aku sih kesel banget atau apa gitu, tapi udahlah ya, aku maafkan. Itu datang dari dia, loh, Bro. Dan saya insya Allah, saya yakin kalau lihat sejarah, ini menjadi anak pembesar kelak kemudian hari ini, gitu ya. Nah, nanti urusan-urusan teknis, baru Bu Ratna kita urus tuh. Kita urus misalnya, Bang, kalau Abang sudah memaafkan, rencana Abang apa? Oh, nanti kalau ketemu dengan dia gimana? Gitu. Ya udah, aku maafkan aja, Bi. Aku maafkan aja ya, gitu. Nah, kamu butuh memaafkan itu sekarang atau besok? Itu tugas coach, gitu ya. Tugas coach gitu. Ya, kalau bagusnya sekarang. Kalau sekarang, dianterin kamu ke rumahnya. Itu tugas coach itu. Itu Bu Ratna. Nah, kalau menurut saya, Bu Ratna sudah apa yang dilakukan oleh suami udah oke lah, udah bagus gitu ya. Tapi kalau kita ukur dengan keperempuanannya Bu Ratna, memang ya ngeri sedap kita ngelihat suami memperlakukan anak laki-laki. Tapi anak laki-laki penting Bu Ratna dikatakan kepada dia. Kalau sama seperti yang tadi saya contohkan itu. Kalau ada guru gitu ya, anak di dalam kelas itu dia bilang, Pak, sulit banget sih soal itu, momen di mana guru mengatakan nggak ada di dunia ini yang nggak sulit, nggak ada. Di dunia ini kita memang diciptakan Allah untuk sulit. Gitu. Kalau kamu bahagia ntar di akhirat. Itu momen kelaki-lakian Bu Ratna. Nah, itu yang saya bilang tadi, itu guru laki-laki harus menguasai betul tentang fadrik ini gitu. Kalau misalnya ada anak-anak di sekolahan gitu, Pak sulit banget sih pelajaran gitu. Ya nak, sama Bapak juga ngajarnya sulit, sekarang nih malah curhat gitu ya. Jadi saya harusnya itu yang diajarkan. Nah, momen-momen itulah yang menurut saya yang paling mahal Bu Ratna. Di rumah yang paling mahal itu. Makanya kalau saya berpikir itu, sebenarnya fasilitas rumah mewah, rumah apa itu tidak menjadi berarti ketika coach ini nggak berperan gitu Bu Ratna. Coach itu yang si ayahnya itu. Gitu Bu Ratna. Karena kan anak-anak itu akan membangunkan kita nanti sebuah rumah gedung yang bagus ketika coach ini bagus gitu Bu Ratna. Gitu ya. Ketika si ayah ini bagus. Nah, kalau saya setuju apa yang dilakukan. Nah, cuman tadi skemanya gitu Bu Ratna ya. Iya. Jangan cepat menyelesaikan. The power of question aja Bu Ratna. Jadi tanyain apa perasaan Abang sekarang. Nah, apa yang Abang inginkan. Itu. Apa yang mau ayah bantu gitu ya. Terus gimana gitulah Bu Ratna, apa rencana Abang. Nah, kalau rasa-rasanya dia bilang yang tadi saya bilang, aku sih maafin aja ya gitu. Udah maafin, udah oke, catat tuh gitu. Nah, tugas coach adalah Abang mau cepet memaafkannya sekarang apa besok. Yang maunya sih cepet-cepet. Si ayah tuh, ayo kita ke rumahnya sekarang. Bu Ratna, itu dahsyat itu. Ketika bawa dia ke rumah-rumah, itu laki banget Bu Ratna. Laki banget. Ya makanya setelah habis maghrib tuh kita datengin 3 rumah itu tuh Ayah Irwan. Ya, tapi sampai orang tuanya kaget kan. Tapi
Tapi di rumah kita tanya dulu yang benar siapa nih. Jangan sampai-sampai udah kita datengin abang yang salah gitu kan. Terus ayahnya bilang itulah kehidupan di luar itu lebih keras katanya gitu. Oh iya ya. Ya, ayahnya masih sempat curhat lah ya. Iya. Bu Ratna. Terima kasih Ayah Irwan ya. Jadi jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya ayahnya bilang ya kalau misalnya kita disakiti kita balas lagi asal jangan duluan gitu nggak apa-apa sebagai laki-laki. Kalau saya Bu Ratna, kalau saya kata-kata itu nanti. Itu Bu Ratna. Nanti Bu Ratna. Nanti berarti di waktu yang enak-enak itu nantilah waktu yang enak. Maksud saya jangan bikin quote-quote dulu Bu Ratna. Gitu. Quote itu datang dari dia. Gitu. Yang paling bagus buat anak laki-laki, anak perempuan dari ayah itu bukan motivasi, tetapi inspirasi. Motivasi itu datang dari kita Bu Ratna. Gitu. Nah, menjadi pejuang, menjadi mujahid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tahannya 2 hari Bu Ratna. Iya. Tetapi kalau inspirasi itu inside out dan tahannya bertahun-tahun. Nah, ketika dia bilang aku udah maafkan, itulah kekuatan pertanyaan. Gimana perasaan abang sekarang? Kan kita udah ke rumahnya. Iya. Kemudian dia udah memaafkan atau apa? Gimana perasaan abang sekarang? Aku tuh gini, Bi. Ternyata memang, Bi, ya. Kalau kita begini-gini, itu quote-nya dia. Jangan dari kita. Gitu. Jadi menurut hemat saya, tahan-tahan diri untuk membuat quote-quote itu, gitu ya. Untuk membuat kesimpulan-kesimpulan. Biarlah dia bikin kesimpulan, biarlah terinspirasi. Gitu ya. Tadi saya sampaikan anak-anak kelas tinggi gitu ya, atau anak-anak kelas atau 10 tahun ke atas paling enak itu bagi dia adalah inspirasi atau motivasi. Itu Bu Ratna. Ya, terima kasih ya Irwan. Sama-sama Bu Ratna. Ayah, aku boleh nggak sebentar? Ya, boleh gitu. Ini sih menyambung tadi Bu Nana. Jadi kan kita guru-guru banyak juga anak yang misalnya di kelas ketika mainannya diambil atau dia tercolek dia bales. Pertama kalau kita tanya ya kata kayak ayah aku ya kita harus bales gitu kan. Tapi akhirnya kita di versi guru kalau seandainya kamu mau bales bilang dulu ke ibu gitu kan ya. Jadi kalau tadi Bu Nana oh iya balas aja gitu kan. Akhirnya itu kan anak mengikuti. Nah itu sampailah dia ke sekolah bersama teman-temannya. Kalau guru kita biasanya ditanya dulu kenapa seperti itu, klarifikasi dulu. Terus kalau seandainya mau emosi, mau marah, mau bales, ngomong dulu sama ibu biar ibu bantu selesaikan. Seperti itu bagaimana sih? Ya. Bunda Evi, kalau saya sih pikirnya memang hal-hal yang seperti itu bikin kesepakatan dengan orang tua ya, menurut saya gitu ya. Karena itu yang kita banyak terima di sekolahan itu adalah kadang-kadang di orang tua orang tuanya nggak punya pola gitu benar untuk menyelesaikan masalah nggak punya pola gitu ya gitu. Sementara kita di sekolahan punya pola gitu pola. Nah kalau saya memang kita harus mempertahankan pola yang baku seperti yang Bunda Evi katakan itu bahwa anak-anak sebenarnya bukan harus dibalas dengan balas gitu. Padahal di umur itu kan sebenarnya kalau ada peristiwa bersama dia itu kan kesempatan dia untuk belajar kan sebenarnya Bunda Evi ya. Belajar kan sebenarnya gitu. Dia jatuh, dia berkelahi, dia berantem, dia apa itu kan momen belajar ya buat anak-anak ya. Kan nggak ada anak-anak yang kelas 2 SD tusuk-tusukan kan nggak ada gitu pakai pisau enggak gitu ya. Kalau itu mah kita panggil polisi ya gitu. Tapi anak-anak tuh paling nyenggol, paling apa gitu. Yang paling penting menurut saya bukan hasilnya. Tetapi yang paling penting anak mendapatkan ahanya di situ gitu loh. Karena kan tugas kita itu wiring ya Bunda Evi ya. Wiring, menyambung-nyambung gitu Bunda Evi. Dari semua kejadian itu kita sambungin. Gini loh nak, cara menyelesaikan masalah. Gini loh nak, cara menyelesaikan masalah. Oh kejadian lagi, gini loh menyelesaikan masalah. Dia dengan anak perempuan gitu ya. Oh berarti ada wiring lagi. Nah tugas kita sebagai coach itu kan ada radar kita nyalain gitu ya Bunda Ratna ya. Supaya wiring yang banyak ini tuh bertemu gitu loh Bunda Ratna gitu. Kan kita nggak berpikir hasil Bunda Ratna. Kalau saya lah Bunda Evi. Kita kan nggak berpikir hasil ya. Kita kan nggak ada di dalam targetkan di Asalam itu menjadi anak soleh dan soleha. Nggak ada. Kalau ada sekolah yang mengatakan masukin anakmu ke sekolah ini, kami jamin jadi soleh soleha, bohong. Soleh soleha itu hak Allah kok. Tapi kalau kita bilang masukkan anakmu ke Asalam, insya Allah kita akan proses anakmu jadi soleh dan soleha. Kita akan manfaatkan semua golden moment itu, gitu ya. Itu boleh itu. Nah kalau saya sih Bunda Vivi semakin banyak
kejadian-kejadian di kelas gitu, menurut saya yang pertama paradigma kita adalah Allah mentakdirkan anak ini bahkan banyak dapat pengasuhan ini, momen-momen gitu. Kalau ada yang satu anak yang sudah barang tentu kita butuh aturan dan struktur ya supaya anak-anak nggak seleweran seperti itu. Kalau saya yang pertama jangan terpaku pada hasil, tetapi nikmatilah proses itu. Gitu. Anak-anak mungkin pasti anak punya fitrah untuk menyelesaikan masalah gitu ya. Kita cara kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu nanti dia akan ada di bawah sadarnya dia dan ketika dia besar dia bisa menyelesaikan masalah yang lebih hebat. Itu kali Bunda Evi ya. Sudah zuhur ya. Terima kasih Ayah. Iya sudah zuhur Pak Fadil. Makasih banyak Ayah atas ilmunya. Sama-sama Bunda Evi. Ya karena tadi pertanyaan terakhir ya dari Bu Evi dan kita juga sudah mendengar azan zuhur. Untuk yang pertama kalinya saya ingin mewakili sekolah, ingin mengucapkan terima kasih pada Irwan ya atas sesi sharingnya yang insya Allah sangat bermanfaat ya, insya Allah sangat bermanfaat untuk kita semua. Sama buat saya nih karena fathering banget nih dari tadi laki-laki mulu ya yang jadi target. Ya Pak, terima kasih Pak. Ya mungkin itu aja untuk sesi sharing kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa sesi sharing selanjutnya lagi ya karena kayaknya tanggung banget kalau untuk satu kali pertemuan ya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi. Amin.